Di atas gunung tinggi yang terletak di dalam planet yang tandus dan tandus. Di puncak gunung ini ada sebuah rumah batu. Di depan rumah batu ada seorang pria berambut putih, tampak putus asa yang duduk sendirian dan minum anggur. Ini adalah salah satu pemimpin tertinggi dari seluruh Chaos Verse ini, Autark Bolin. Kehancuran-kehancuran pria berambut putih itu menatap dunia luas di hadapannya. Dia tiba-tiba memercikkan anggur di cangkirnya ke dunia, mengirimkannya memercik keluar seperti gerimis halus yang membasahi bumi di depannya. Perlahan-lahan, tumbuh-tumbuhan mulai tumbuh dari dalam bumi, termasuk pepohonan dan rerumputan yang menyebabkan planet ini menghijau dengan adanya kehidupan. Pria berambut putih itu sedikit mengernyit saat dia melihat warna kehidupan. Mungkinkah seorang autark hanya mampu mengendalikan satu esensi Daobird? Dia menggelengkan kepalanya. Seharusnya ada sedikit peluang untuk mengendalikan dua. Dia merasa yakin bahwa dia telah mencapai tingkat pemahaman yang sangat tinggi tentang siklus hidup dan mati sebenarnya. Itu tidak terlalu jauh dari Cloud Daobird Essence-nya dalam hal kedalaman. Namun, tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tetap tidak dapat membentuk samsara Daobird Essence-nya. Kematian dan kehidupan. Hidup benar-benar luar biasa dan memabukkan dalam kemegahannya. Autark Bolin menyaksikan planet ini berubah, tersenyum penuh hormat saat dia menyaksikan kehidupan bangkit dengan segala kemegahannya yang mengagumkan. Tiba-tiba, wajahnya menegang dan dia berbalik untuk menatap kehampaan kosong di luar planet ini. Ruang di sekitar planet kekacauan tiba-tiba berubah. Makhluk besar baru saja muncul di ruang kosong, dan dibandingkan dengan itu bahkan planet kekacauan tidak lebih dari ukuran kepalan tangan makhluk ini. Makhluk ini tampak seperti beruang abu-abu raksasa, dan menatap dingin ke planet dan Autark Bolin dengan mata Cyclopean tunggalnya. Penghuni kekosongan kelas Autark. Autark Bolin bergumam pelan pada dirinya sendiri. Dan sepertinya ruang waktu telah disegel. Kultivator, kamu akan menjadi orang pertama yang aku bunuh di dalam Chaos Verse ini. Beruang abu-abu raksasa itu menggelegar keras. Ia mengulurkan kaki raksasanya untuk memukul Bolin. Penghuni kekosongan ini dilahirkan dengan karunia alam yang luar biasa dan mereka masing-masing memiliki spesialisasi mereka sendiri. Adapun beruang raksasa ini, spesialisasinya terletak pada kekuatan mentahnya yang menakutkan. Dari berbagai penghuni kekosongan kelas Autark yang ia tangkap di kekosongan tak terbatas, tanpa diragukan lagi itu adalah yang terkuat secara fisik. Rip, planet ini dikelilingi dan dilindungi oleh banyak formasi, tetapi cakar beruang raksasa menyebabkan mereka semua langsung hancur. Autark Bolin menatap kaki yang masuk dengan dingin, sebuah jembatan emas raksasa dengan menara di atasnya muncul di hadapannya. Autark Bolin sendiri pindah untuk berdiri di depan menara. Ini memang jenis harta pelindung yang sama yang digunakan Autark Mok, jembatan emas kebebasan. Karena keberadaannya telah terungkap, Autark Bolin memilih untuk menggunakannya segera karena dia dapat merasakan bahwa ini adalah situasi berbahaya yang dia hadapi. Mati. Cakar raksasa itu menabrak jembatan emas, merobek aura kekuatannya. Bermain-main dengan cakar di depanku. Sedikit senyum dingin melintas di wajah Autark Bolin saat dia memanifestasikan 6 lengan. Keenam tangannya melengkung menjadi cakar dan kemudian merobek cakar beruang berbulu raksasa yang membanting ke arahnya. Serangan-serangan ini begitu ganas hingga menyebabkan bahkan ruang waktu yang membeku di sekitar mereka berputar. Cakar Autark Bolin dipenuhi dengan kekuatan yang tak terduga. Mereka tampak sangat biasa, tetapi mereka juga tampaknya mengandung transformasi yang tak terhitung jumlahnya di dalam diri mereka. Ledakan. 6 cakar Autark Bolin berbenturan langsung dengan cakar beruang raksasa itu. Autark Bolin mau tidak mau harus mundur 2 langkah, sementara Void Bear kelas Autark raksasa tersandung ke belakang juga. Itu menatap Autark Bolin dengan beberapa keheranan. Kamu tidak terlalu lusuh, kultivator. Mati. Beruang raksasa itu mulai mengamuk, mengaum saat menerkam Bolin. Itu mengirimkan pukulan berturut-turut dengan 2 cakar raksasanya, yang runtuh seperti 2 benda langit yang sangat besar dengan begitu banyak tekanan sehingga bahkan ruang waktu benar-benar rata. Serangan ini begitu kuat sehingga Autark Bolin tidak punya pilihan selain membela diri menggunakan kekuatan jembatan emas kebebasan. Ledakan, ledakan, ledakan. Beruang kosong kelas Autark raksasa terus menyerang Autark Bolin dengan ganas selama 3 detik penuh, tetapi tetap tidak dapat melakukan apapun padanya. Vileski, kamu tidak akan bisa membunuh pembudidaya ini selama dia berdiri di jembatan emas itu, sebuah suara keras menggelegar. Menyerahlah untuk mencoba melakukannya sendiri. Anda membutuhkan bantuan kami. Wajah Autark Bolin sedikit menegang saat dia berbalik untuk menatap ke dalam kehampaan yang jauh. Dia menyalak dari jembatan emas, tunjukkan dirimu. Haha, tunjukkan dirimu. Anda memesan kami berkeliling.
Apakah kamu benar-benar berpikir kamu layak memberi kami perintah? Kamu terlalu lemah. Beberapa suara terdengar dari ruang kosong di seluruh dunia. Beberapa saat kemudian kehampaan yang luas itu sendiri tampak berubah menjadi padang rumput yang lebih luas lagi yang memiliki lapisan awan putih di langit di atasnya. Adapun Autark Bolin sendiri, dia sekarang berdiri di atas padang rumput. Autark Bolin menatap padang rumput yang baru saja muncul di sekitarnya. Dia memeriksanya dengan cermat, dengan hati-hati menyesuaikan dirinya dengan energi vital yang terkandung di dalam setiap batang rumput. Ini adalah padang rumput yang nyata dan nyata. Mengapa sepertinya padang rumput terbentang hingga tak terbatas? Autark Bolin memeriksa dunia di sekitarnya dengan jelas. Ada awan di atasnya, tetapi padang rumput sepertinya tidak ada habisnya, terbentang sejauh yang dia bisa lihat. Terlepas dari kekuatannya, dia masih tidak bisa melihat betapa luasnya dunia ini. Apakah ini lelucon? Dia bahkan bisa melihat sampai ke ujung alam semesta. Merusak. Autark Bolin terus berdiri di atas jembatan emasnya saat dia mengulurkan tangan untuk merobek langit, berusaha untuk merobeknya. Memotong. Kedua tangannya mencakar lapisan awan. Autark Bolin merasa seolah-olah awan itu sangat ulet. Dia mampu menembus beberapa awan, tetapi dia tidak mampu menembus semuanya. Aku menolak untuk percaya ini. Autark Bolin mulai menyerang dengan ganas dengan keenam lengannya, menggunakannya untuk merobek awan di langit. Inilah yang biasanya dilakukan oleh para pembudidaya Autark. Mereka memiliki kekuatan yang tak terbatas sehingga mereka tidak takut kelelahan, jadi menggunakan serangan bertubi-tubi untuk menghancurkan musuh biasanya merupakan metode terbaik. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk merebus teko-teh, Autark Bolin akhirnya berhasil merobek lapisan terakhir awan, membuka lubang menganga raksasa di langit. Astaga! Jembatan emas di bawahnya dengan cepat menyusut ukurannya saat dia mengendarainya melalui lubang yang menganga. Setelah terbang melalui lubang yang menganga, Autark Bolin pertama-tama menatap ke bawah pada banyak awan yang dia berdiri, lalu ke atas pada banyak awan yang masih memenuhi langit di atasnya. Tiba-tiba, suara serak memenuhi langit. Haha, teruslah mencakar jalanmu. Ini tidak seperti kuil kecil itu. Meskipun hanya ada 9 lapisan di dunia rumput ini, setiap lapisan lebih tebal dari yang terakhir. Anda tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk menembus lapisan awan terakhir dan Anda bahkan tidak akan bisa sampai di sana. Pergeseran bidang ruang waktu di sini akan memastikan bahwa Anda selamanya terperangkap di dalam lapisan awan pertama di atas padang rumput. Kamu siapa? Seorang Sith Exalt. Segera setelah Autark Bolin merasakan bagaimana ruang waktu telah ditekan di area ini, dia tahu bahwa bahayanya luar biasa. Jangan bandingkan aku dengan orang-orang bodoh yang menyedihkan itu. Saya bukan salah satu bawahan IRE, sebuah suara jernih tiba-tiba terdengar sebagai jawaban di dalam awan. Jauh, awan tiba-tiba terbelah untuk mengungkapkan sosok yang sangat besar. Ini adalah beruang Cyclopean raksasa yang telah menyerang Autark Bolin sebelumnya. Riip, Autark Bolin segera menoleh untuk menatap dua arah lainnya. Awan terbelah di dua tempat terpisah, memperlihatkan dua makhluk berbeda yang mulai terbang ke arahnya. Yang pertama adalah humanoid berbulu putih bermata merah yang tubuhnya ditutupi dengan racun merah berdarah yang memancarkan aura iblis. Autark Bolin tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik sedikit. Makhluk ini tampaknya telah lahir dari kebencian murni dan dendam. Adapun makhluk kedua, itu seperti awan badai raksasa. Tubuhnya kabur dan tidak jelas, tapi orang bisa samar-samar melihat ratusan mata jahat serta tentakel yang tak terhitung jumlahnya menjangkau dari awan. 3 penghuni kekosongan kelas Autark. Autark Bolin tetap cukup tenang. Penghuni kekosongan kelas Autark ini mungkin memiliki kekuatan yang setara denganku, tapi itu hanya karena kemampuan alami mereka. Wawasan mereka tentang Dao sangat rendah, sementara saya memiliki jembatan emas kebebasan yang melindungi saya. Saya seharusnya bisa menjaga diri saya sepenuhnya aman, tetapi dunia rumput yang telah memenjarakan saya cukup luar biasa. Rerumputan semuanya harus nyata, dan memiliki 9 lapisan awan serta 3 penghuni kekosongan kelas Autark yang melindunginya. Sejauh ini, satu-satunya tempat yang pernah kita lihat 3 penghuni kosong kelas Autark adalah sarang raksasa itu. Tak satu pun dari kuil memiliki bagian dalam. Kuil ruang waktu 8 revolusi yang telah menjebak Ning hanya memegang Sith Exalt. Hal yang sama juga terjadi pada candi-candi lainnya. Tak satu pun dari mereka memiliki penghuni kosong kelas Autark. Annihilation Hive, bagaimanapun, memiliki 3. Sekarang 3 lagi telah muncul di dalam dunia rumput ini. Autark Bolin merasa bahwa dunia padang rumput ini mungkin jauh lebih berbahaya daripada kuil-kuil lainnya. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa dunia rumput bisa dibilang senjata paling mematikan yang telah disiapkan Sith untuk invasi ini. Beruang raksasa bermata satu,
humanoid berbulu putih bermata merah, dan awan badai raksasa. 3 penghuni kekosongan kelas Autark mengitari Autark Bolin dan jembatan emasnya dari 3 arah yang berbeda. Autark Bolin tidak panik sedikit pun. Dia memiliki pengalaman dalam berurusan dengan penghuni kekosongan kelas Autark, karena dia telah bekerja dengan yang lain untuk membunuh 2 dari mereka selama Perang Fajar. Kemudian, Jining dan Autark Mok telah menangkap 2 di Annihilation Hive dan kemudian bernegosiasi dengan yang terkuat untuk meninggalkan Chaos Verse mereka. Berkat pengalaman ini, Autark Bolin mengetahui 2 hal penting tentang penghuni kekosongan ini. Pertama, tidak ada cara untuk memaksa penghuni kekosongan kelas Autark untuk bersumpah dengan darah kehidupan mereka hanya membuat perjanjian lisan dengan Sith yang bisa mereka ingkari sesuka hati. Kedua, mereka bisa dinegosiasikan. Tuan-tuan, Autark Bolin mengirim kepada ketiganya, kami para pembudidaya telah berperang melawan Anda dan sesama penghuni kekosongan Anda beberapa kali. Selama perang terakhir kami membunuh 2 dari jenis Anda, dan baru-baru ini kami berperang melawan 3 lagi di sarang raksasa yang dibangun Sith. Kami akhirnya menangkap 2 dari mereka, sementara yang lain memutuskan untuk bekerja dengan kami dan jadi kami memberikannya jalan keluar yang aman dari Chaos Verse kami. 3 penghuni kekosongan kelas Autark yang berputar-putar di sekitar Autark Bolin sedikit terkejut. Mereka tahu bahwa orang lain telah ditangkap oleh Sith, tetapi ketiganya tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Kami memiliki keuntungan yang pasti melawan Sith dalam perang ini. Autark Bolin berkata dengan meyakinkan, tidak seorang pun dari kita Autark telah tewas baik dalam Perang Fajar atau perang ini, sementara Sith telah menderita kerugian besar dan korban yang tak terhitung jumlahnya. Kami telah menangkap dan membantai sejumlah besar Exalt mereka. Saya berani bertaruh bahwa yang paling Anda takuti adalah pemimpin mereka, Iyere, kan? Iyere harus menjadi Omega Autark. Dia sangat kuat, dan di luar Chaos Verse ini dia akan jauh melebihi kekuatan kita. Bagaimanapun, ini adalah rumah kita. Chaos Verse menolaknya, mencegahnya menggunakan salah satu kekuatan Dao. Dia hanya pada tingkat yang sama dengan kita dalam kekuasaan. Dia mencoba menyergap Autark Mok lebih awal, tetapi pada akhirnya dia harus mundur dengan kepala tertunduk. Mereka telah menderita kerugian besar, sementara bahkan Iyere tidak dapat melakukan apapun terhadap kami. Kita semua hidup dan sehat. Pihak kita memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk memenangkan perang ini. Autark Bolin melanjutkan, saya tahu bahwa Anda telah dipaksa untuk mengambil bagian dalam perang ini. Jika Anda bersikeras untuk melawan kami sampai mati, begitu kami menang, kami tidak akan membiarkan Anda. Namun, jika kamu memilih untuk mengkhianati mereka dan bekerja dengan kami sebagai gantinya, kami akan membantumu. Setelah itu, saya akan mengirim Anda keluar dari Chaos Verse kami dan memberi Anda kebebasan Anda. Saya bisa bersumpah dengan sumpah darah kehidupan untuk ini, kata Autark Bolin. Mengkhianati mereka dan bergabung denganmu. Mustahil. 3 penghuni kekosongan kelas Autark langsung mengirim pesan penolakan. Haha, baiklah. Saya tidak akan memaksa Anda untuk benar-benar mengkhianati mereka. Yang perlu Anda lakukan adalah menarik pukulan Anda selama pertempuran ini. Kami berdua akan menahan 50%. Yang perlu kita lakukan adalah membuat pertunjukan untuk ditonton oleh Sith. Aku, Bolin, pasti akan mengingat acara persahabatanmu dan bersumpah bahwa setelah perang berakhir, kami tidak akan mempersulitmu. Kami akan mengirimmu keluar dari Chaos Verse kami. Meskipun 3 penghuni kekosongan kelas Autark memiliki banyak keraguan tentang hal ini, beberapa saat kemudian mereka mengirim kembali tanggapan baik. Sepakat, kami akan mempercayaimu untuk saat ini. Penghuni kekosongan ini mungkin terlihat bodoh, tetapi sebenarnya void tanpa batas yang mereka lalui jauh lebih luas daripada Chaos Verse manapun. Chaos Verse hanyalah benda langit terbesar yang ada di dalam Infinite Void. Kekosongan tak terbatas begitu luas sehingga berisi bentuk kehidupan yang benar-benar tak terhitung banyaknya. Sebagai makhluk yang naik untuk mencapai tingkat kekuatan Autark, mereka secara alami cukup licik dan mengerti bagaimana menyeimbangkan pro dan kontra. Mereka memendam kebencian yang besar terhadap Sith, tetapi Iyere sangat kuat sehingga tidak ada cara bagi mereka untuk melawannya. Namun, kata-kata Bolin memang meyakinkan mereka. Tidak ada jaminan bahwa Sith akan benar-benar memenangkan perang ini, jadi mereka ingin mempersiapkan jalan keluar untuk diri mereka sendiri. Menyerang. Percakapan mental itu sangat cepat. Siapapun yang menonton dari dunia luar hanya akan melihat tatapan sekilas, diikuti oleh pertempuran langsung. 3 penghuni kekosongan kelas Autark mulai melancarkan serangkaian serangan gila-gilaan terhadap Autark Bolin. Meskipun mereka menahan serangan mereka, mereka masih cukup kuat untuk menyebabkan ruang waktu berputar dan terdistorsi di sekitar mereka.
Autark Bolin berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dan telah sepenuhnya ditekan, tetapi keenam lengannya mampu bekerja sama dengan cara yang luar biasa, memungkinkannya untuk memiliki pertahanan kedap udara yang sepenuhnya melindunginya dari serangan mereka. Kedua belah pihak menahan hingga 50%, tetapi tidak ada yang menonton dari luar yang dapat melihat apapun. Makhluk-makhluk dari kekosongan tak terbatas ini tidak berlatih di Dao. Mereka memiliki tingkat wawasan yang rendah, membuat bakat alami mereka yang luar biasa sama sekali tidak berguna. Mereka jelas memiliki tingkat kekuatan Autark dan mampu mengalahkan Autark Bolin, tetapi mereka tidak dapat membunuhnya meskipun jumlah mereka melebihi dia 3-1. 3 orang berbicara melalui akal sehat dalam kehampaan di luar pertempuran ini. Kami hanya menggunakan mereka untuk mengikatnya. Mereka melayani dengan baik sebagai orang yang brutal dan prajurit yang berjalan kaki. Sudah cukup bagi mereka untuk benar-benar menekannya. Pada akhirnya, terserah kita bertiga. Mari kita cari kesempatan untuk bergerak. Autark Bolin terus berjuang dari atas jembatan emas kebebasan. Dia sepertinya menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan serangan gabungan dari ketiga makhluk kelas Autark ini, dan sebenarnya para penghuni kekosongan ini telah diberkati dengan kekuatan konyol dan kekuatan bawaan. Mereka mungkin tidak terlatih dalam Dao, tetapi mereka bisa menghancurkan hampir semua hal dengan kekuatan mentah. Mok merasa cukup sulit untuk menangani hanya satu dari mereka di Annihilation Hive. Bolin sekarang mendapat bantuan dari jembatan emas kebebasan, tetapi dia masih merasa sulit untuk bertahan melawan mereka meskipun kedua belah pihak menahan diri. Alasan mengapa dia meminta kedua belah pihak untuk menahan diri adalah agar dia memiliki kapasitas untuk menghadapi sesuatu yang tidak terduga. Autark Bolin berdiri di sana di atas jembatan emas, baik dirinya dan jembatan itu terlempar ke bawah dengan kekuatan pukulan penghuni kekosongan. Keduanya dikirim menabrak awan tebal di bawah mereka. Tiba-tiba, rantai ungu emas warna-warni tiba-tiba melesat keluar dari awan, bergerak gesit seperti ular saat menyerang Autark Bolin. Autark Bolin menjadi pucat. Gerakan mencambuk dari rantai ungu emas ini memiliki irama yang aneh dan memberikan sensasi yang aneh. Hanya seseorang yang telah mencapai tingkat wawasan Dao yang sangat tinggi yang bisa melepaskan serangan seperti itu. Tanpa pertanyaan, ini adalah teknik kaliber Autark dan kekuatan yang mengalir dari rantai bahkan melampaui level kekuatan Autark Bolin sendiri. Ledakan. Salah satu dari 6 lengan Autark Bolin langsung membesar, dan dia mengulurkan tangan untuk mencoba dan merebut rantai itu. Dihadapkan dengan serangan cakar kekuatan penuh Autark Bolin, rantai ungu emas tiba-tiba beralih dari gerakan mencambuk menjadi gerakan melingkar, berusaha untuk membungkus diri di sekelilingnya. Dentang. Autark Bolin meleset dengan cengkeramannya, tetapi salah satu jarinya berhasil mendaratkan pukulan cakar pada rantai itu. Namun, rantai itu berhasil dengan mudah menangkis kekuatan pukulannya dan melanjutkan serangan melingkarnya. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, rantai ungu emas lainnya muncul dari langit di atas Autark Bolin. Yang ini turun ke arahnya dengan kekuatan luar biasa, memberikan pukulan cambuk yang marah terhadapnya. Mendering, mendering, mendering. 3 rantai ungu emas tiba-tiba muncul dari awan di atas, awan di bawah, dan di sebelah kirinya. Setiap rantai menyerang dengan cara yang sulit untuk dipertahankan. Pada kekuatan puncaknya, Autark Bolin mampu bertarung dengan 6 tangan, tetapi dia masih harus menggunakan setidaknya 3 dari mereka untuk bertahan melawan 3 penghuni kekosongan kelas Autark sambil berpura-pura terluka oleh mereka. Dan ini dengan para penghuni kekosongan menahan jika tidak, dia akan menderita cedera yang benar-benar berat. Gunakan 3 tangan untuk melawan 5 rantai emas ungu itu. Dia tertangkap basah dan tahu bahwa dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Suara mendesing. Akhirnya, satu lagi rantai ungu emas muncul di sebelah kanannya. Kali ini, Autark Bolin tidak mampu bertahan sama sekali. Rantai itu dengan keras mencambuk Autark Bolin di dada, membuatnya benar-benar lengah. Bang! Seluruh tubuhnya runtuh kemudian benar-benar meledak dari kekuatan serangan ini, tetapi detak jantung kemudian tubuhnya berubah menjadi bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dia baru saja menggunakan wujud kebalnya dan mencoba untuk menyembuhkan. Masih mencoba bertahan. Tubuhmu telah hancur. Berjuang tidak ada gunanya. Matilah kau. Keenam rantai ungu emas itu terbang dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa, tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali saat mereka dengan ganas menyerang titik cahaya itu. Energi Autark Bolin yang tersebar berulang kali dimusnahkan, dan hanya beberapa saat kemudian bentuk pelariannya telah sepenuhnya dimusnahkan. Dia telah sepenuhnya ditekan dalam kekuasaan. Autark Bolin telah dibunuh hanya dengan detak jantung setelah 6 rantai muncul. Dia hanya kewalahan oleh jumlah musuh yang dia hadapi. Kekuatan dengan cepat melarikan diri dari jembatan emas yang melayang,
dan itu jatuh ke awan yang dalam di bawahnya. Itu jatuh melintasi awan, bahkan dengan menara yang dipelintir oleh tabrakan. Suara pertempuran akhirnya terdiam, sementara 6 rantai menghilang kembali ke awan sekali lagi. Sehat, itu tentu sangat memalukan. 3 penghuni kekosongan kelas Autark menatap jembatan emas yang runtuh yang sekarang terbentang di atas awan, merasa agak menyesal. Mereka tidak menyukai Site sedikit pun, dan mau tak mau mereka merasa sedikit tidak senang karena Autark asli yang baru saja mereka sepakati beberapa saat yang lalu telah binasa segera setelah itu. Ayo pergi. 3 penghuni kekosongan dengan cepat pergi ke awan juga, meninggalkan hanya jembatan emas yang jatuh dan beberapa harta karun yang berserakan. Beberapa saat kemudian, seorang wanita kurus berjubah perak tiba-tiba melangkah keluar dari awan yang sunyi dan bergerak untuk berdiri di sebelah jembatan emas kebebasan yang jatuh. Senjata yang dibuat Iyere ini tentu sangat kuat. Kami dapat menghancurkan dan membunuh Autark asli ini dengan mudah. Wanita berjubah perak itu melambaikan tangannya, mengumpulkan harta karun yang jatuh dan dunia perkebunan yang berserakan di awan, lalu menatap jembatan itu dari dekat. Saya membayangkan Iyere akan tertarik untuk melihat lebih dekat menara Sudo Dao Guard ini. Suara mendesing. Dengan lambaian tangannya, dia mengumpulkan jembatan emas juga. Dia kemudian memindai daerah sekitarnya, senyum senang di wajahnya itu cukup mudah. Dia kemudian melangkah pergi ke kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Di dalam lautan api yang luas yang terletak di dalam kegelapan besar. Banyak celah ruang waktu dapat terlihat di perbatasan lautan api ini, dan Iyere berjalan melewatinya tanpa alas kaki. Dia bergegas menuju ciptaannya yang paling membanggakan, dunia padang rumput, tapi tiba-tiba, dia terhenti. Ekspresi bersemangat muncul di wajahnya. Sepertinya mereka punya sesuatu untuk dilaporkan. Pilar cahaya kabur muncul di depannya, dengan cepat berubah menjadi 3 sosok. Itu adalah 2 pria dan wanita yang dia kirim sebelumnya. Wanita berjubah perak itu memegang jembatan emas mini di tangannya, dan dia dengan santai membaliknya ke atas dan ke bawah. Ketika Iyere melihat jembatan emas, dia tidak bisa menahan senyum. Kamu berhasil. Itu sangat mudah. Wanita berjubah perak itu mengangkat alis. Autark asli bernama Bolin itu meninggal bahkan sebelum kita harus habis-habisan melawannya. Autark Bolin. Iyere sangat senang dengan ini. Meskipun dia cukup percaya diri di Graceland World, senjata paling kuat yang pernah dia buat, dia masih khawatir bahwa sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi. Sekarang dia tahu hasilnya. Dia akhirnya berhasil bersantai. Itu masuk akal. Dunia padang rumput sangat kuat, dan dia harus menemukan cara untuk memaksa ketiganya datang ke sini dan membantunya mengendalikannya. Itu benar-benar tidak masuk akal jika mereka gagal. Iyere, kamu telah ditekan oleh Chaos Verse ini sedemikian rupa sehingga kamu meskipun kamu sedikit lebih kuat daripada Autark asli, kamu masih pada tingkat kekuatan keseluruhan yang sama. Pada akhirnya, senjata yang kamu buat sebenarnya lebih kuat darimu, goda wanita berjubah perak itu. Itu benar. Iyere mengangguk mengiyakan. Aku mungkin melemah, tapi skill artificingku tetap tidak tersentuh. Kembali ke tanah airnya, Iyere sangat kuat sehingga artefak dan harta yang rumit ini tidak berguna baginya. Satu telapak tangan darinya akan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang bisa dilepaskan oleh artefak manapun. Namun, di sini, artefak seperti Graceland World jauh lebih berbahaya daripada Iyere sendiri. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya pria berjubah merah itu. Haruskah kita terus menyergap penduduk asli lainnya? Pria berjubah hitam itu berkata dengan suara dingin. Dunia padang rumput dapat menyembunyikan auranya dan mencegah Chaos Verse merasakan dan menemukannya. Kita bisa terus memburu mereka. Tidak, Iyere menggelengkan kepalanya. Tanpa pertanyaan, para Autark lainnya segera diberitahu begitu Bolin meninggal. Mereka akan sangat berhati-hati dan tidak akan memberi kita kesempatan seperti ini lagi. Dia tidak bodoh, dan dia juga tidak memperlakukan para Autark sebagai orang bodoh. Sebelumnya, Ning dan yang lainnya yakin bahwa mereka aman. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa senjata yang sangat kuat seperti dunia padang rumput akan muncul tanpa mereka bisa mendeteksinya. Dunia padang rumput begitu kuat sehingga hanya dipaksa untuk mengungkapkan sebagian dari kekuatannya yang sebenarnya untuk membunuh Autark Bolin. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya wanita berjubah perak itu. Sekarang kamu sudah mengungkapkan dirimu, kita harus bersiap untuk bentrokan frontal, kata Iyere sambil tersenyum. Kami telah membunuh salah satu Autark asli dan mengambil inisiatif. Sekarang, cepat dan kirim dunia padang rumput untuk memperkuat 4 kuil yang terperangkap. Pergi selamatkan Exalt saya dan bawa mereka ke Graceland World. Mereka akan sangat berguna bagimu di sana. Baik.
Sangat baik. Ketiganya setuju dengan perintah itu. Mereka semua tahu bahwa sementara City Exalt secara individu lemah, dalam jumlah yang cukup mereka masih bisa sangat efektif dalam pertempuran. Tidak seperti penghuni kekosongan kelas autark yang bodoh itu, City Exalt semuanya telah mencapai tingkat wawasan Dao yang sangat tinggi dan setara dengan para autark asli dalam hal wawasan. Ayo pergi. Saya akan bergabung dengan Anda sesegera mungkin, kata Iyere. Pilar cahaya kabur menghilang. Iyere sedang dalam suasana hati yang luar biasa. Hanya ada 7 autark untuk memulai. Sekarang Bolin telah meninggal, hanya 6 yang tersisa. Beberapa dari 6 telah melihat avatar asli mereka hancur, dan avatar baru mereka tetap cukup lemah. Avatar puncak lainnya telah diikat di dalam Annihilation Hive. Di sisi Site, tidak ada petarung puncak mereka yang kalah sampai saat ini. Mengingat situasi saat ini, kita pasti bisa memenangkan pertandingan langsung. Iyer tersenyum. Dia telah mempersiapkan pertempuran ini selama banyak kalpa. Dia telah membuat banyak rencana untuk kemenangan, dan seperti yang dia lihat, mereka benar-benar sempurna. Rencana paling sederhana adalah mendapatkan kemenangan melalui Annihilation Hive. Dia tidak mengira itu akan diselesaikan dengan mudah, tapi untungnya dia tidak menaruh terlalu banyak harapan untuk mendapatkan kemenangan dengan begitu mudah. Sebuah planet kekacauan biasa yang tenang. Ning mondar-mandir, penuh dengan kekhawatiran. Baru saja, dia menerima pesan dari Autark Bolin. Saya diserang. Penghuni kekosongan kelas Autark telah muncul, dan ruang waktu telah membeku di sekitarku. Ning merasa agak gelisah setelah mendengar ini. Autark Mok telah disergap tetapi cukup beruntung untuk bertahan hidup. Sekarang, Autark Bolin telah disergap juga. Apakah Site merasa percaya diri mampu menembus pertahanan jembatan emas kebebasan? Apakah mereka benar-benar mengirim hanya satu penghuni kekosongan kelas Autark untuk mencapai ini? Semua ruang waktu di sekitar saya telah diliputi oleh dunia padang rumput yang luas. Aku tidak bisa melihat ke ujung dunia ini. Langit di atas saya dipenuhi dengan lapisan awan tebal yang sangat kuat. Saya menggunakan semua kekuatan saya sekarang untuk menembus awan. Aku akhirnya menembus awan. Sebenarnya ada lapisan awan yang lebih tinggi di atasku. Seorang musuh di dunia ini baru saja memberitahuku bahwa tempat ini memiliki total 9 lapisan awan, yang masing-masing lebih sulit untuk ditembus daripada yang terakhir. Saya tampaknya tidak memiliki kesempatan untuk menembus lapisan terakhir apapun, dan itu seharusnya dilindungi oleh ruang waktu yang terus-menerus bergeser yang akan membuat saya selamanya terjebak di sini di lapisan pertama. Aku sedang diserang oleh total 3 penghuni kekosongan kelas Autark. Haha, aku berhasil membujuk mereka untuk menahan diri. Mereka telah dipaksa untuk mengambil bagian dalam perang ini dan tidak benar-benar ingin bertempur sampai mati. Sangat mudah untuk membujuk mereka. Autark Bolin terus mengirim pesan satu demi satu ke yang lain. Secara umum, setiap kali Autark berada dalam situasi berbahaya, mereka akan terus-menerus mengirim pesan sehingga bahkan jika mereka mati, para penyintas akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bahaya apa yang dihadapi almarhum dan tidak akan mengulangi kesalahan mereka. Waktu terus mengalir. Tidak baik. Rantai ungu emas baru saja muncul dari awan. Yang lain baru saja muncul entah dari mana. Rantai ini sangat kuat. Mereka harus setara dengan serangan kekuatan penuh Dark North. Mereka tidak hanya kuat, mereka juga sangat dalam. Rantai ini pasti digunakan dengan teknik kelas Autark. Mereka sangat sulit untuk dihadapi. 3 rantai, 4 rantai, 5 rantai. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. 6 rantai. Aku tidak bisa menahan. Pesan-pesan ini datang dengan sangat cepat, satu demi satu. Begitu pesan terakhir datang, Ning bisa merasakan bahwa aura Autark Bolin tiba-tiba menghilang dari jimat pesannya. Jimat telah menjadi objek tanpa pemilik, dengan Ning tidak lagi dapat merasakan karma apapun yang mengikatnya pada Autark Bolin lebih jauh. Hubungan karma di antara mereka telah benar-benar terputus. Hanya ada satu penjelasan untuk ini. Dia mati. Bolin meninggal. Ning tertegun. Bukan hanya dia, kelima Autark lainnya juga tercengang. Seorang Autark telah meninggal. Ada situasi berbahaya di masa lalu, seperti ketika Autark Ekong telah terperangkap di dalam kuil itu atau ketika Autark Mok telah diburu oleh Iyere, tapi ini adalah pertama kalinya dalam seluruh sejarah panjang Chaos Verse ini bahwa seorang Autark terbunuh. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Autark Bolin baru saja dibunuh. Dia sudah mati. Ning merasakan banyak emosi yang rumit. Kecemasan, kesedihan, rasa sakit, kesedihan, dan kemarahan yang membara. Ini bukan waktunya untuk bersedih. Bolin sudah mati. Dia terjebak di dalam dunia rumput itu, dan begitu rantai itu muncul, dia terbunuh. Dunia rumput itu 100 kali lebih berbahaya daripada kuil yang kita hadapi sebelumnya.
Kita harus berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam perangkap yang sama. Autark Titanos adalah yang pertama mengirim pesan kepada yang lain. Sepakat, kita tidak bisa membuat kesalahan yang sama. Jangan biarkan mereka berhasil dengan penyergapan lain. Kami sekarang memiliki dua pilihan di depan kami. Yang pertama adalah memasuki intisari. Tidak mungkin mereka bisa memasuki intisari tanpa esensi utama menemukan mereka. Opsi kedua adalah bagi kita untuk mempertahankan lautan mana jenis domain yang luas di sekitar kita setiap saat. Mana akan diresapi dengan bagian dari jiwa sejati kita, jadi kita akan segera menyadarinya begitu mereka mendekati kita tidak peduli jenis teknik penyamaran apa yang mereka gunakan. Autark Skyfeeder segera mengirim. Kami tidak dapat mengatur domain yang cukup besar dengan mana kami. Saya khawatir dunia rumput mereka begitu luas sehingga masih bisa menutupi dan menjebak kita jika digunakan dari luar jangkauan itu, bantah Autark Ekong. Satu-satunya pilihan kami adalah bergabung, kata Autark Titanos. Mereka dengan cepat mulai mendiskusikan apa langkah mereka selanjutnya. Mereka telah membayar mahal untuk pelajaran ini, tidak mungkin mereka membiarkan diri mereka disergap dengan cara seperti itu lagi. Adapun bersembunyi ke intisari, mereka tidak benar-benar mau mengambil opsi ini. Tepat saat mereka sedang bernegosiasi di tengah kemarahan dan kesedihan mereka, tiba-tiba, sebuah pesan baru dikirim ke mereka berenam dari jimat pesan Autark Bolin, meskipun itu tidak lagi memiliki aura Bolin dan tampaknya tidak memiliki pemilik. Saya Bolin, aku belum mati. Ketika Bolin merenungkan apa yang baru saja terjadi, dia tidak bisa menahan perasaan takut dan gembira. Ketika dia diserang oleh rantai ungu emas itu, dia segera tahu bahwa situasinya sangat suram. Rantai menyerang dengan teknik yang sama mendalamnya dengan dia, dan segera setelah keenamnya muncul, dia mulai merasakan keputusasaan. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. 5 rantai saja mungkin bisa membuatnya cukup cepat. 6 rantai telah benar-benar menembus garis pertahanannya. Ketika tubuhnya telah dicambuk, dia telah berubah menjadi bentuk kebal dan berusaha untuk tetap hidup. Dia tidak mau menyerah sampai saat-saat terakhir, tetapi karena rantai itu terus menyerangnya dan energinya benar-benar dimusnahkan, dia mulai merasakan campuran keputusasaan total serta kebencian yang mendalam di dalam hatinya. Pada saat terakhir sebelum kematiannya, dia tiba-tiba menembus hambatan terakhir dalam memahami misteri hidup dan mati. Dia telah mencapai tingkat kesempurnaan sejati, dan dia segera mengirimkan sisa energinya yang tersisa yang telah tercampur ke dalam awan ke dalam keadaan kematian palsu. Ini adalah teknik baru yang diperoleh Bolin secara alami dan instan ketika dia menguasai Samsara Daobird Essence-nya. Keadaan kematian palsu bukanlah keadaan mati atau hidup. Itu cukup luar biasa, menyebabkan aura seseorang benar-benar lenyap dan semua hubungan karma terputus. Tidak ada cara bagi siapapun untuk merasakan keberadaannya. Sebenarnya, Bolin telah lama mencapai tingkat pemahaman yang luar biasa tentang siklus hidup dan mati. Auranya telah berubah karena banyak kalpa yang dihabiskannya untuk merenungkan misterinya, dan keterampilannya dalam hidup dan mati sangat dekat dengan keterampilannya dalam Cloud Daobird Essence. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah menciptakan Cloud Daobird Essence, dia mungkin sudah lama membentuk Samsara Daobird Essence. Namun, siapapun yang sudah menguasai esensi Daobird akan terpengaruh olehnya, membuatnya sangat sulit untuk menembus esensi Daobird kedua bahkan jika seseorang telah mencapai tingkat pencerahan yang tinggi di dalamnya. Tidak sampai saat-saat terakhir ketika dia berada di ambang kematian, dia berhasil memahami kekurangan terakhirnya dan mencapai kesempurnaan dalam Dao ini. Jadi begini cara kerjanya. Ketika saya baru saja menguasai 10 hegemonik Dao, akumulasi wawasan sudah cukup bagi saya untuk memahami esensi Cloud Daobird, tetapi dalam memahami siklus hidup dan mati, saya harus perlahan-lahan maju selangkah demi selangkah. Saya dapat meningkatkan kekuatan Dao ini dan mencapai tingkat yang sangat dekat dengan Cloud Daobird Essence saya, tetapi tidak sampai saya secara pribadi berada di ambang kematian, saya mengerti bagaimana benar-benar menguasainya. Bolin mengangguk pada dirinya sendiri. Saat menguasai esens Daobird pertama, itu mudah karena tidak ada yang mengganggunya. Yang kedua, bagaimanapun, adalah 100 kali lebih sulit. Itu membutuhkan pencarian yang konstan dan non-stop. Keberuntungan dan malapetaka berjalan bersama. Saya didorong ke ambang keputusasaan, tetapi itu memungkinkan saya untuk menguasai Samsara Daobird Essence. Bolin dalam suasana hati yang cukup baik sekarang. Setelah memasuki kondisi kematian palsu, ia mampu menghindari segala bentuk deteksi, namun tentu saja ia tidak berani melakukan tindakan apapun sama sekali. Demi membuatnya terlihat nyata, dia secara sukarela meninggalkan jembatan emas kebebasannya dan beberapa harta lainnya. Namun, dia tidak membuang jimat pesannya, karena hanya Autark yang bisa menggunakannya.
Dia telah menyerahkan banyak jimat pesan lainnya. Site belum pernah melihat jimat pesan Autark sebelumnya, jadi mereka tidak menyadari apa yang hilang dari banyak yang mereka ambil darinya. Dia tahu bahwa teman-temannya mungkin akan patah hati begitu dia memasuki keadaan kematian palsu, jadi dia menunggu sampai lawan pergi dengan harta dan jembatannya sebelum diam-diam mengirimi mereka pesan melalui jimat pesan. Saya Bolin. Aku belum mati. Pesan ini benar-benar mengejutkan Jining, Titanos, Mok, dan yang lainnya. Bolin, kamu masih hidup. Apakah ini nyata? Kenapa aku tidak bisa merasakan keberadaanmu? Apakah kamu benar-benar Bolin? Apa kau punya bukti? Mereka semua sangat bersemangat sehingga mereka hampir tidak bisa mempercayainya. Namun, hanya pemilik asli dari jimat pesan Autark yang dapat menggunakannya. Berbicara secara logis, tidak ada cara bagi Site untuk mengirim pesan apapun setelah Bolin mati. Pada saat yang sama, mereka juga tahu bahwa Iyere telah mencapai tingkat wawasan yang jauh lebih tinggi daripada yang mereka miliki. Mungkin saja dia memiliki cara untuk memecahkan kode jimat pesan mereka, sehingga mereka merasakan kewaspadaan. Ahahaha, jangan khawatir, saya benar-benar Bolin. Ekong, avatar saya akan segera bertemu dengan Anda. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa aku mengatakan yang sebenarnya. Autark Bolin memahami keraguan rekan-rekannya. Ning dan yang lainnya menjaga avatar mereka cukup berdekatan, karena mereka telah bekerja sama tentang bagaimana menangani kuil yang disegel. Ning sendiri cukup dekat dengan avatar Mok, sedangkan avatar Bolin cukup dekat dengan tubuh asli Ekong. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk merebus ceret teh, avatar Bolin selesai melintasi ruang waktu dan mencapai Autark Ekong. Ekong, avatar Bolin, mengenakan jubah hitam, tiba-tiba muncul entah dari mana tanpa menimbulkan suara atau keributan. Tidak ada garis karma yang muncul juga. Seolah-olah itu tidak benar-benar ada di dunia ini, tetapi ketika dia berbicara, suaranya berbisik di hamparan kekosongan yang kosong. Beberapa saat kemudian, beberapa riak terlihat diikuti oleh deretan kastil yang menjulang tinggi muncul di wilayah kosong. Autark Ekong cukup boros dalam mempersiapkan tempat tinggalnya. Apakah itu benar-benar kamu, Bolin? Autark Ekong menatap avatar Bolin. Rasa keakraban yang luar biasa membanjiri dirinya, membuatnya merasa yakin bahwa ini adalah Bolin, tapi dia masih waspada bahwa ini mungkin salah satu trik Iyere. Tubuhku yang sebenarnya tetap terperangkap di dalam dunia rumput itu dan masih dalam kondisi kematian palsu. Saya telah memblokir semua aura saya dan semua tautan karma karena takut bahwa Site mungkin dapat mengetahui bahwa saya hidup melalui karma, jadi saya terpaksa melakukan hal yang sama untuk avatar saya. Saya akan melepaskan sedikit energi mengujinya sendiri. Bolin berjubah hitam tersenyum sambil melambaikan tangannya, menyebabkan aliran energi terbang keluar. Ekong sangat senang begitu dia merasakannya. Jenis energi ini terlalu akrab baginya. Ini adalah mana yang dibentuk melalui Cloud Daobird Essence. Mana masing-masing ahli berisi tanda tangan uniknya sendiri yang benar-benar tidak dapat dipalsukan Ning, misalnya, memiliki Kemilau Omega Pedang Dao Murni kemana. Kamu berbicara tentang keadaan, kematian palsu. Apa jenis keadaan itu, bahkan kami tidak dapat merasakan Anda. Autark Ekong bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku sudah mengambil kendali atas Samsara Daobird Essence, kata Bolin berjubah hitam. Banyak rahasia tersembunyi di dalam hidup dan mati. Memasuki keadaan mati semu cukup sederhana. Autark Ekong menatap Bolin berjubah hitam, matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Pria itu jelas berdiri tepat di depannya, tetapi semua indera Ekong lainnya mengatakan kepadanya bahwa Bolin sepertinya tidak ada. Perasaan aneh ini membuatnya menghela nafas dengan takjub. Jadi, kamu sudah memahami dua esensi Daobird. Apa yang telah kamu peroleh darinya? Autark Ekong bertanya. Tidak ada yang istimewa selain fakta bahwa aku sekarang memiliki dua esens Daobird untuk digunakan. Bolin berjubah hitam menggelengkan kepalanya. Kita sudah tahu bahwa Iyere lebih terampil daripada Mok di luar angkasa dan lebih berbakat dalam ilusi daripada Stonerule, dan bahwa dia jauh melampaui Titanos dalam artifisial. Dia sangat tangguh di setiap area, sementara keahliannya terletak pada cahaya. Bahkan tanpa kekuatan Dao, dia masih mampu menghancurkan kita dalam pertarungan yang adil. Sekarang itu benar-benar mengesankan. Kami yang mencapai autarki melalui Tao tertinggi yang menyatu akan tetap menjadi autarki biasa. Bahkan jika kita mendapatkan esensi Daobird tambahan, kita masih jauh dari mencapai tingkat Omega Autark, kata Bolin berjubah hitam sambil tertawa. Tapi tentu saja, kekuatan Samsara Daobird Essence luar biasa dan aku tumbuh sedikit lebih kuat karenanya. Saya juga dapat menggunakan dua esensi Daobird yang berbeda ini bersama-sama. Siapa tahu, Titanos mungkin bukan tandinganku sekarang,
Haha. Esensi yang berbeda memiliki tingkat kekuatan yang berbeda. Sebelumnya, Autark Titanos adalah penyelamat terkuat bagi Ning karena miliknya adalah Karma Daobird Essence. The Samsara Daobird Essence juga merupakan esensi yang luar biasa, dan mengingat Bolin memiliki esensi lain juga, masuk akal bahwa ia telah tumbuh secara signifikan lebih kuat. Bagus bagus bagus. Ekong sangat gembira. Bagi seseorang di pihak mereka untuk diperkuat adalah berita bagus. Dia dengan cepat mengirim kabar kepada yang lain, yang semuanya juga sangat gembira. Bagi Bolin untuk tetap hidup sungguh luar biasa. Autark Stonerule tiba-tiba mengirim kepada semua orang, menurut Bolin, dunia rumput itu tampaknya sangat kuat. Saya berani bertaruh kita belum melihat kekuatan penuhnya. Ya, itu benar-benar menakutkan. Itu benar-benar mendominasi saya. Jika saya tidak berhasil menguasai Samsara Daobird Essence pada saat kritis dan menghindari deteksi melalui keadaan, kematian palsu, saya mungkin akan benar-benar mati. Bahkan pada tingkat kekuatan saya saat ini, saya tidak akan bisa melarikan diri, kata Bolin. Ning berkata, mengingat betapa kuatnya dunia rumput ini, kita harus membuat semacam tindakan balasan. Aku saat ini berada di tengah-tengah dunia itu. Saya tahu persis di mana itu, jadi Anda tidak perlu khawatir disergap, kata Bolin. Hah, benar, haha, Eko tertawa. Bolin ada di dunia rumput, yang berarti kami sekarang memiliki pemahaman yang sempurna tentang pergerakannya. Titanos juga tertawa. Ini adalah bonus yang tidak terduga. Di mana dunia rumput sekarang? Ning bertanya. Ini telah maju dengan kecepatan tinggi untuk beberapa waktu. Dilihat dari jalannya, seharusnya menuju ke Kuil 9 Cicadas, kata Bolin. Ning dan yang lainnya semuanya tercerahkan. Dari kuil-kuil yang telah dikirim oleh Site untuk menyerang para Autark, 1 telah dikalahkan oleh Ning sementara 4 telah disegel. Kuil 9 jangkrik telah diberi nama itu oleh para Autark karena ditutupi dengan ukiran 9 jangkrik yang sangat aneh di atasnya. Kuil itu dikendalikan oleh 9 Site Exalt, kuil terbanyak yang pernah mereka temui sejauh ini. Jika terbang menuju kuil 9 jangkrik, mungkin berencana untuk menyelamatkan para Exalt itu, kata Ekong. Kita tidak bisa membiarkan mereka bergabung. Ning berkata dengan tergesa-gesa. Site telah berulang kali memanfaatkan tingkat wawasan mereka yang lebih tinggi untuk menyergap kita. Kata Autark Titanos. Sekarang, berkat Bolin, kami tahu persis jalan yang diambil dunia rumput ini. Itu berarti kita bisa memasang jebakan untuk itu dan memainkan sedikit trik jahat pada senjata mengerikan itu. Benar, ayo buat jebakan. Mata Ning menyala. Mari kita beri mereka pukulan keras yang bagus. Autark Mok setuju dengan tergesa-gesa. Dia telah disergap belum lama ini dan sangat ingin membalas dendam. Mudah-mudahan, kami akan menghancurkan semuanya, kata Bolin. Prospek memberi Site rasa obat mereka sendiri membuat darah mereka terpompa dengan gembira. Jining dan yang lainnya mulai bekerja keras untuk menghasilkan sebuah rencana yang akan disesuaikan dengan sempurna untuk menghadapi ancaman baru yang menakutkan ini, Graceland World. Semua orang termasuk Ning tahu jauh di lubuk hati mereka betapa pentingnya pertempuran ini. Bahkan, dapat dikatakan bahwa jika mereka memenangkan pertempuran ini, mereka mungkin akan memenangkan seluruh perang. Jika mereka kalah, maka mereka mungkin akan kalah perang juga. Harga kekalahan itu terlalu besar. Semua bentuk kehidupan asli yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh Chaosverse ini, dari manusia biasa yang paling rendah hingga yang paling mulia dari hegemoni dan Autark, akan sepenuhnya dimusnahkan. Tidak satu pun dari mereka akan dibiarkan hidup. Seluruh Chaosverse akan sepenuhnya dibuat ulang menjadi satu yang cocok untuk Site dan bertentangan dengan yang lainnya. Ning tahu bahwa mereka tidak mampu untuk kehilangan pertempuran ini. Sekarang, hegemoni dan Kaisar Site tidak lagi menjadi ancaman besar. Terserah pertempuran terakhir antara elit tertinggi dari masing-masing pihak. Kami menghancurkan salah satu kuil itu dan menjebak 4 di antaranya. Bahkan jika Iyere terlibat secara pribadi, kita harus bisa menahannya melalui jembatan emas kebebasan. Saat ini, satu-satunya yang dimiliki Site yang menjadi ancaman bagi kita adalah dunia rumput itu. Sebenarnya, itu adalah bahaya apokaliptik, kata Autark Titanos. Hanya membutuhkan sebagian kecil dari kekuatannya untuk membunuh Bolin. Meskipun Bolin sekarang mengendalikan 2 esensi Daobird, dia masih dipaksa untuk bersembunyi melalui teknik, kematian palsu, dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Dengan kata lain, tidak satu pun dari kita yang cocok untuk dunia rumput itu dalam pertempuran tunggal. Ning setuju dengan penilaian ini. Kekuatan mengerikan yang ditampilkan dunia rumput sebelumnya sudah cukup untuk membuat Ning menggigil ketakutan. Kita tidak akan pernah memiliki kesempatan yang lebih baik dari ini, kata Autark Titanos.
Kami tersembunyi dalam kegelapan, sementara mereka tetap terungkap kepada kami. Kami dapat membuat semua persiapan yang diperlukan dan memfokuskan semua kekuatan kami melawan dunia rumput. Ketika Ire menyergap Mok, dia tidak menghasilkan apapun yang menakutkan seperti dunia rumput, kata Autark Bolin. Itu adalah pengungkapan besarnya, jadi dia pasti akan habis-habisan dalam serangan itu. Baginya untuk tidak menggunakan dunia rumput, membuatku curiga bahwa seluruh ras Sith hanya memiliki satu senjata seperti itu. Saya yakin tidak mudah baginya untuk membuat senjata yang begitu menakutkan. Sial, saya kagum mereka bisa membuatnya sama sekali. Benar, jika Ire tidak membawanya, itu mungkin karena hanya ada satu. Jika kita bisa mengalahkan dunia rumput, kita akan menyingkirkan ancaman terbesar kita dan pada dasarnya memenangkan perang ini, Autark Stonerule setuju. Sekarang ini adalah kesempatan terakhir dan terbaik kami untuk meraih kemenangan. Kita harus menang. Kita harus menang. 7 anggota terkuat dari peradaban pembudidaya dipenuhi dengan tekad untuk menang. Ning dan yang lainnya akan mengerahkan semua yang mereka miliki ke dalam pertarungan ini. Masing-masing dari mereka akan ambil bagian, jadi mereka mulai bergegas menuju kuil 9 jangkrik dari stasiun masing-masing di seluruh Chaos Verse. Autark Stonerule adalah yang paling lambat dalam hal kecepatan perjalanan, jadi Autark Skyfeeder benar-benar mendatanginya untuk membawanya bersamanya. Hanya sedikit lebih dari sebulan kemudian, semua bersatu kembali di dekat kuil 9 jangkrik. Adapun dunia padang rumput, itu masih dalam perjalanan. Itu tidak cukup setara dengan Autarks ketika harus membelok melalui ruang waktu. Kita masih punya waktu hampir 1 bulan lagi. Kuil 9 Cicadas yang besar tergantung di sana dalam kekosongan ruang, 9 Sith Exalt masih fokus untuk mempertahankannya dari dalam. Ning dan yang lainnya tidak akan bisa menembus pertahanannya dalam waktu dekat, jadi mereka membiarkannya terperangkap di dalam formasi mereka. Autark terletak di wilayah ruang kosong di luar formasi yang menyegel kuil. 2 antena berdaging Autark Titanos berdiri tegak, bergetar dengan niat membunuh. Dia mulai membuat pengaturan selama bulan depan ini, kita harus menyelesaikan pengaturan semua dan semua formasi yang bermanfaat. Kami tidak punya banyak waktu. Bergerak cepat, semuanya. Baiklah, Ning, Avatar Bolin, Autark Skyfeeder, Autark Ekong, Autark Stonerule, dan Autark Mok semuanya bersuara serempak. Waktu mulai mengalir dengan kecepatan yang dipercepat di sekitar mereka. Autark Skyfeeder bertanggung jawab untuk mempercepat waktu, sementara Ning dan yang lainnya bertanggung jawab untuk menyiapkan formasi. Mereka sudah tahu persis di mana Graceland World akan tiba, jadi mereka akan mengatur formasi besar di sana. Seluruh formasi mencakup area yang sangat luas, karena dimaksudkan untuk mencakup seluruh Graceland World. Untuk membuat formasi sekuat mungkin, mereka bahkan memasukkan beberapa misteri jembatan emas ke dalam formasi. Ketika saatnya tiba, formasi akan siap untuk mengumpulkan sejumlah besar kekuatan Chaos Verse. Formasi itu dibagi menjadi 2 bagian yang berbeda. Formasi luar akan dipertahankan oleh Ning, Avatar Bolin, dan tubuh asli para Autark. Formasi dalam akan dipertahankan oleh 5 Avatar Autark lainnya. Formasi dalam akan berfungsi sebagai garda depan untuk melakukan pertempuran melawan dunia padang rumput jika mereka menderita korban. Formasi dalam akan menjadi yang pertama pergi. Haha, aku sudah selesai. Formasi sudah diatur. Ning dan yang lainnya telah bekerja keras dan cepat. Pada akhirnya, mereka berhasil menyelesaikan seluruh formasi besar dengan 2 hari tersisa. Aku akan mengambil posisi das 1. Ning berdiri di sana dalam bagian tertentu dari formasi. Ledakan. Kekuatan luar biasa dari Chaos Verse langsung melintasi jarak tak terbatas untuk muncul di wilayah di sekitarnya. Lokasi Ning tampaknya telah berubah menjadi pusaran kegelapan tak berujung yang melahap semua kekuatan esensi utama. Formasi besar ini memiliki 2 kutub, yang mewakili Yin dan Yang. Ning bertanggung jawab untuk salah satu dari mereka sementara Titanos bertanggung jawab untuk yang lain, karena keduanya sama-sama ahli dalam formasi. Adapun 5 lainnya, mereka bertanggung jawab untuk membantu dan memperkuat kekuatan formasi. Formasi sudah selesai. Kita semua sekarang jauh lebih kuat dari biasanya. Dengan begitu banyak kombatan kelas Autark yang diberdayakan bekerja bersama dan bergabung, kita pasti akan mampu menghancurkan Graceland World. Autark Titanos tertawa terbahak-bahak, sangat percaya diri dengan peluang mereka. Benar, rantai yang menyerangku sangat kuat, keserakahan Avatar Bolin, tapi kita memiliki begitu banyak petarung kelas Autark sehingga kita akan memiliki lebih dari cukup kekuatan untuk masing-masing mengambil satu rantai tanpa terpengaruh. Sayangnya, 2 dari 5 avatar di barisan depan sangat lemah. Avatar saya dan Avatar Skyfeeder keduanya dihancurkan dan harus dibuat ulang,
sehingga kekuatan mereka hanya setengah. Bahkan dengan formasi yang mendukung mereka, mereka hampir tidak sekuat saat mereka berada di puncaknya. Autark Titanos menggelengkan kepalanya. Cukup, tubuh yang sebenarnya akan meluncurkan serangan dari jauh untuk mendukung, kan? Mok juga tertawa. Meskipun mereka berbicara dengan percaya diri, mereka semua tetap sangat berhati-hati. Mereka memiliki keuntungan yang sangat besar dalam pertempuran ini karena mereka telah memilih medan perang dan menyiapkan formasi untuk itu, memastikan bahwa mereka dapat melepaskan kekuatan maksimum mutlak yang mungkin. Namun, mereka tidak berani benar-benar habis-habisan dan meninggalkan diri mereka sendiri tanpa jalan keluar. Jika mereka benar-benar mati, para pembudidaya tidak akan pernah lagi memiliki kesempatan untuk membalikkan kekalahan ini. Jadi, jika pertempuran ini benar-benar berakhir buruk maka tubuh sejati yang berada di bagian luar dari formasi akan dapat melarikan diri kapan saja. Alasan mengapa avatar Bolin juga terletak di bagian luar adalah untuk menjaga rahasia kelangsungan hidupnya. Jika tidak, Site akan segera mengetahui bahwa Bolin tidak benar-benar mati. Sebanyak 12 petarung kelas Autark telah berkumpul bersama di dalam formasi, dan mereka sangat diberdayakan olehnya. Mereka benar untuk berbicara dengan percaya diri, tetapi juga benar untuk waspada terhadap senjata, Graceland World, yang menakutkan yang telah dibuat oleh Site ini. Mereka akan segera tiba. Tubuh asli Autark Bolin selalu berhubungan dengan mereka. 5 putaran lagi melalui ruang waktu dan mereka akan tiba. Lakukan persiapan Anda, semuanya, kata Autark Titanos. Sembunyikan kekuatan formasi. Jangan bergerak sampai mereka memasuki jangkauannya. Titanos telah hidup lebih lama dari yang lain, dan dia adalah yang paling kuat sebelum Ning naik ke tampuk kekuasaan. Semua orang terbiasa dengan dia yang memberi perintah, dan dialah yang merancang sebagian besar komponen formasi ini. Ning dan yang lainnya hanya memainkan peran tambahan. Kesunyian. Seluruh formasi jatuh sepenuhnya dan benar-benar sunyi. Ning dan yang lainnya semua menatap tajam, gugup menunggu pertempuran paling kritis dari mereka semua. Menurut informasi yang diberikan IRE kepada kami, mereka akan segera tiba. Kita akan bisa melarikan diri. 9 Site Exalt di dalam kuil 9 Cicadas semuanya duduk dalam posisi lotus, dengan penuh semangat menunggu kedatangan dunia padang rumput. Mereka merasa sangat gelisah dan tidak nyaman setelah disegel di sini, karena yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton secara pasif dan menunggu para pembudidaya akhirnya menembus formasi yang melindungi mereka. Mereka akan tiba hanya dalam 1 atau 2 hari lagi. Rumble celah dimensional tiba-tiba muncul hanya 100 miliar kilometer jauhnya dari kuil 9 jangkrik, diikuti oleh kapal putih keperakan yang terbang keluar dari celah. Ini adalah alam yang tampak biasa, sementara orang yang memerintahkannya tidak lebih dari hegemon biasa. Namun 12 petarung kelas Autark yang tersembunyi di wilayah ini semuanya tahu yang sebenarnya. Mereka tahu bahwa dunia padang rumput tersembunyi di dalam alam itu, karena tubuh asli Autark Bolin tetap terperangkap di dalamnya. Mereka telah memasuki jaring. Mata Autark Titanos bersinar dengan cahaya yang mengerikan. Mengaktifkan. Mengaktifkan. Ning dan Titanos mengendalikan kutub Yin Yang, dan mereka secara bersamaan mengaktifkan formasi dengan 5 lainnya bekerja sama dengan mereka. Rumble, kekuatan yang benar-benar apokaliptik langsung memenuhi wilayah luas 10 triliun kilometer. Aliran kekuatan belaka menyebabkan kekosongan ruang itu sendiri menjadi partikel seperti pasir yang tak terhitung jumlahnya, langsung menghancurkan ranah perak. Adapun keturunan Site yang memerintahkannya, dia menatap ketakutan saat dia sendiri hancur menjadi debu. Satu-satunya yang tertinggal adalah benda ovaloid yang aneh. Objek ovaloid ini adalah senjata Site yang paling kuat, dunia padang rumput. Kami telah terjebak. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa ada jebakan di sini? Kami memutuskan semua koneksi ke dunia luar dan tidak terdeteksi. Tidak mungkin para pembudidaya bisa melacak kita di sini. Bagaimana mereka bisa membuat jebakan sebelumnya? Pria berjubah hitam, pria berjubah merah, dan wanita berjubah perak berdiri di atas awan, menatap dunia luar. Mereka mampu melihat melewati dimensi Graceland World dengan mudah. Dunia luar telah berubah menjadi dunia kekacauan primordial yang menggeliat, dipenuhi dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga bahkan mereka bergidik karenanya. Apakah mereka mungkin berhasil menebak bahwa kita akan datang dan menyelamatkan para Exalt dan dengan demikian membuat jebakan terlebih dahulu? Wanita berjubah perak itu bertanya, bingung. Mereka menjebak total 4 candi. Bagaimana mereka bisa yakin bahwa kita akan datang ke kuil 9 Cicadas terlebih dahulu? Pria berjubah merah itu menggelegar. Mungkinkah mereka memasang jebakan di sekitar keempat kuil? Pria berjubah hitam itu bertanya dengan suaranya yang dingin.
Mustahil. Anda dapat melihat berapa banyak kekuatan yang digunakan formasi di luar. Kekuatan ambien saja sudah cukup untuk memusnahkan Realm Ship dengan mudah. Para pembudidaya pasti telah mencurahkan semua kekuatan mereka untuk menciptakan formasi kekuatan seperti itu, kata wanita berjubah perak itu. Tidak mungkin mereka bisa secara bersamaan mempertahankan 4 atau 5 formasi kekuatan seperti itu. Pria berjubah merah itu menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, ini adalah chaos verse mereka. Mereka pasti menemukan cara lain untuk melacak keberadaan. Tidak ada waktu untuk disia-siakan untuk bertanya-tanya bagaimana mereka melakukannya. Saat ini, masalah terbesar kita adalah kita sudah terjebak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kata pria berjubah hitam itu dengan cemberut. Berbeda dengan City Exalt lainnya, mereka bukanlah bawahan IRE yang sesungguhnya. Jadi, mereka tidak terlalu peduli apakah IRE menang atau tidak. Mereka hanya mengambil bagian karena mereka diharuskan, sementara hadiah yang dijanjikan memastikan bahwa mereka tidak terlalu menentang untuk membantu. Namun, ketika mereka dapat merasakan bahwa mereka berada dalam bahaya besar, sama sekali tidak mungkin mereka akan membuang nyawa mereka sendiri demi perang ini. Di luar Chaos Verse ini, mereka bisa membunuh Autark ini dengan mudah. Di sini, di Chaos Verse ini, Autark lokal ini sangat kuat. Sekarang setelah mereka bergabung dan menggunakan formasi yang kuat, ketiganya merasa lebih gugup. Kami tidak bisa mengambil risiko sendiri. Benar-benar tidak. Jika IRE ingin mengambil risiko, biarkan dia melakukannya, gumam pria berjubah hitam itu. Mari kita lihat seberapa kuat formasi besar itu. Biarkan orang-orang bodoh itu pergi, kata wanita berjubah perak itu. Kami sendiri hanya bisa mundur. Baik, pria berjubah hitam dan pria berjubah merah keduanya setuju. Secara alami, mereka memandang rendah ketiga, bodoh itu. Hei, idiot, cepat dan pergi ke sini. Teriak wanita berjubah perak. Segera, 3 makhluk besar muncul dari balik awan. Yang pertama adalah beruang Cyclopean raksasa, yang kedua adalah humanoid berbulu putih bermata merah, sedangkan yang ketiga adalah awan badai tentakel. Penghuni kekosongan kelas Autark ini sangat tidak senang dengan penghinaan yang ditunjukkan oleh ketiga Sith yang kuat ini kepada mereka. Mereka bisa merasakannya dengan tajam, tetapi mereka lebih lemah dari ketiga Sith sehingga tidak ada yang bisa mereka lakukan. Apa yang kamu inginkan? Beruang Cyclopean raksasa bergemuruh sedih. Kami punya urusan untukmu, tentu saja, bentak wanita berjubah perak itu. Dunia padang rumput telah dijebak oleh para pembudidaya. Kami tidak tahu apa-apa tentang situasi di luar, jadi kami membutuhkan Anda untuk membantu menyelidikinya untuk kami. Menyelidiki. 3 penghuni kekosongan kelas Autark dipenuhi dengan kemarahan dan ketakutan. Mereka tahu betapa kuatnya ketiga Sith ini, namun, Sith terlalu takut untuk pergi keluar dan mengirim mereka keluar. Kalian bertiga terampil untuk tetap hidup. Mata wanita berjubah perak itu berkilat dingin. Saya sarankan Anda segera pergi. Jangan paksa tangan kami. Mereka harus pergi, mau atau tidak. 3 penghuni kekosongan kelas Autark saling bertukar pandang, berkomunikasi secara rahasia. Kita bisa pergi jika kau mau, kata humanoid berbulu putih bermata merah itu dengan suara serak. Tapi kita harus menjaga bagian dari tubuh kita di dalam Grassland World. Kami hanya akan membiarkan sebagian diri kami keluar. Dengan begitu, kita bisa yakin untuk menjaga diri kita tetap hidup. Jika Anda ingin kami benar-benar pergi dari dunia padang rumput, kami lebih baik mati daripada menurut. Bagaimanapun, itu akan menjadi kematian. Benar, beruang Cyclopean dan awan badai tentakel keduanya ikut bernyanyi. Haha, jadi kalian bertiga tidak sebodoh kelihatannya. Wanita berjubah perak itu mencibir. Jangan khawatir, kami tidak berdiri untuk mengambil keuntungan dari kematian Anda. Yang ingin kami lakukan hanyalah menggunakan Anda untuk menyelidiki dunia luar. Kami dapat menyetujui persyaratan Anda, sekarang cepat dan pergi. Cari tahu apa yang terjadi di luar sehingga kami dapat mengambil tindakan balasan yang tepat. 3 penghuni kekosongan kelas Autark tidak bisa lagi menolak, jadi mereka segera membubung ke atas menembus awan. Mereka melewati satu lapisan awan demi satu. Awan biasanya cukup tangguh, tetapi ketika mereka terbang melewatinya, semua awan terbelah di depan mereka. Segera, mereka mencapai lapisan awan ke-9 dan terakhir. Hati-hati, semuanya. Mereka bertukar pandang, lalu dengan gugup mulai terbang melalui lapisan ke-9 saat 2 pria dan 1 wanita di bawah mereka memperhatikan dengan seksama. Ning dan yang lainnya menggunakan formasi untuk menyelimuti dan menutupi seluruh wilayah ini dengan kekuatan mereka. Setelah menjebak objek ovaloid itu, mereka dengan cepat melihatnya membesar secara dramatis.
Ledakan, ledakan, ledakan. Itu tumbuh menjadi 10.000 kilometer dalam ukuran, 100.000 kilometer, 1 juta kilometer, 10 juta kilometer, 100 juta kilometer. Tekan itu. Autark Titanos memerintahkan. Ning dan yang lainnya mulai menuangkan kekuatan formasi untuk melakukan hal itu. Ledakan. Kekuatan tanpa batas mulai melilit dunia padang rumput, mengompresi dan menghancurkannya. Karena ukurannya terus bertambah, jumlah tekanan yang dihadapinya juga terus meningkat. Pada saat mencapai ukuran 9 miliar kilometer, ia tidak dapat berkembang lebih jauh. Setiap bagian dari masanya yang sangat besar berada di bawah tingkat tekanan yang benar-benar menghebohkan. Saya tidak percaya artefak belaka mampu menahan kekuatan formasi kami dan masih berkembang ke ukuran yang besar, kata Ning. Itu benar-benar jauh lebih kuat daripada kuil manapun yang kita lihat sebelumnya. Temukan titik lemahnya. Jika kami tidak dapat menemukannya, luncurkan saja serangan habis-habisan, Autark Titanos mengirim dalam hati. Baik, mari kita lihat dari dekat. Ning dan yang lainnya mulai memeriksa Grassland World dari berbagai sudut pandang mereka, mencari titik lemah. Sayangnya, mereka tidak bisa melihat apapun dari luar. Beberapa saat kemudian, saat mereka masih memeriksa benda itu, bagian abu-abu dari objek ovaloid itu tiba-tiba mulai beriak seperti awan. Makhluk besar mulai muncul, dengan cepat berubah menjadi kepala raksasa dari beruang Cyclopean besar yang tampak bodoh. Di sebelah kepalanya adalah awan badai yang tampaknya dipenuhi dengan tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya serta humanoid berbulu putih bermata merah yang tampak biasa-biasa saja. Masing-masing hanya mengirim bagian tubuh mereka dari dalam layar awan yang bergulir, menjaga bagian lain dari diri mereka sendiri di dalam. Mereka menatap dengan rasa ingin tahu ke dunia luar, tetapi mereka tidak melihat apapun selain kekacauan yang kacau. Bagaimana mereka bisa tahu apa yang sedang terjadi? Penghuni kekosongan kelas Autark, Ning langsung mengenali mereka. Itulah 3 orang yang menyerangku sebelumnya, avatar Bolin dikirim. Sempurna, semuanya, serang. Saat mereka mundur, ikuti mereka ke dalam Grassland World, perintah Autark Titanos. Baik, menyerang. Ning dan yang lainnya mulai menjalankan rencana yang telah mereka praktikkan beberapa kali di masa lalu. 5 avatar Titanos, Mok, Skyfeeder, Stonerule, dan Ekong dalam formasi dalam semuanya mulai mengaktifkan bagian formasinya masing-masing. Mereka berubah menjadi ular hitam besar berkepala 5, dengan masing-masing kepala mewakili salah satu avatar. Kepala utama ular hitam dipimpin oleh Autark Titanos, yang memerintahkan 4 lainnya dalam menyerang. Adapun yang berada di formasi luar, mereka bahkan lebih kuat tetapi memilih untuk berhati-hati dan meluncurkan serangan jarak jauh dari jauh. Pergi. Autark Mok melambaikan jari dari jauh. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Serangkaian busur cahaya pedang terbang keluar, dipenuhi dengan misteri tak terbatas dari esensi Space Daobird. Avatar Bolin juga melambaikan jari, menyebabkan 10.000 manik-manik muncul yang dipenuhi dengan misteri Samsara Daobird Essence. Untuk menyembunyikan identitas aslinya, dia tidak menggunakan Cloud Daobird Essence miliknya. Autark lainnya semua menggunakan serangan jarak jauh mereka yang paling kuat juga. Semua Tao adalah pedang. Ning menginginkan 6 pedang Northbow miliknya untuk terbang keluar, mengisinya dengan kekuatan mana dan menghubungkannya dengan kekuatan Autark lainnya. Ning bertanggung jawab untuk membimbing kekuatan ke-6 Autark, karena sebagai Kaisar Omega dia ahli dalam hampir semua aspek. Dia memahami ilusi, karma, samsara hidup dan mati, dan ruang dan waktu. Dia sedikit lebih lemah dari Bolin dalam hal hidup dan mati dan sedikit lebih rendah dari Titanos dalam hal karma, tapi dia tetap sangat terampil dalam segala hal. Dengan demikian, dia adalah mediator yang sempurna untuk kekuatan mereka, memungkinkan keenamnya untuk bergabung bersama dengan cara yang sempurna dan benar-benar mengubah serangan mereka. Sangat disayangkan bahwa Avatar Ning masih terikat di dalam Annihilation Hive. Kalau tidak, dia juga bisa bertanggung jawab atas 5 avatar yang menyerang dari formasi dalam, membuat mereka menjadi lebih kuat. 3 penghuni kekosongan kelas Autark berada di lapisan ke-9 awan dari Grassland World, dengan gugup menjangkau dunia luar. Melihat sesuatu, kata beruang Cyclopean, dengan hati-hati mengamati kekacauan primordial di luar. Aku tidak melihat apa-apa. Awan badai tentakel juga sangat berhati-hati. Mencari. Mata humanoid berbulu putih bermata merah itu bersinar dengan cahaya merah darah saat menatap tajam ke arah tempat yang jauh, dan tiba-tiba mengirimkan peringatan mental kepada yang lain. Riip, seekor ular hitam besar berkepala 5 tiba-tiba merayap maju dari dalam kekacauan primordial chaos. Kepalanya melotot ganas pada ketiganya saat ia menyerang mereka dengan aura yang luar biasa. Aku akan memblokirnya.
Humanoid berbulu putih bermata merah adalah yang paling dekat dengan ular. Ia merasakan rasa takut, tetapi masih mengirim kedua tangannya yang berbulu ke depan dalam upaya untuk memblokir. Suara mendesing. 5 kepala ular hitam tiba-tiba menyerang secara bersamaan saat menggunakan kekuatan penuh dari seluruh formasi. Serangan ini benar-benar melampaui serangan autark biasa dan sama dengan serangan pamungkas Ire. Menghindari. Setelah ular hitam itu menghancurkan makhluk bermata merah berbulu putih itu, ia melaju lurus menuju awan badai tentakel. Makhluk badai itu ketakutan tetapi masih mengirimkan banyak tentakel penyelidik untuk mencoba dan bertahan melawan benturan sambil bersiap untuk melarikan diri. Ular hitam merayap lebih dekat ke arahnya, 5 kepala menyerang secara bersamaan sekali lagi dan merobek tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ular itu terasa diperlambat oleh mereka. Detak jantung kemudian, ular hitam itu menggeliat kecil dan kemudian menembak sekali lagi. Kecepatannya meroket ke ketinggian yang luar biasa saat terbang menuju petarung terakhir yang tersisa, beruang Cyclopean raksasa. Avatar autark Titanos berdiri di tengah, dan ia bergumam pada dirinya sendiri di mana ada sebab, di situ ada akibat. Karma terletak dalam segala hal. 5 kepala ular menyerang dalam harmoni yang sempurna. Ledakan. Beruang Cyclopean raksasa dengan marah menyerang dengan cakar kembarnya, berhasil memblokir serangan ular hitam secara langsung. Itu adalah yang terkuat secara fisik dari penghuni kekosongan kelas autark, jadi meskipun berada pada kerugian yang nyata, itu tidak langsung dihancurkan oleh bentrokan itu. Haha, aku tidak rapuh seperti dua lainnya. Beruang Cyclopean raksasa tertawa penuh semangat. Titanos, bersiaplah untuk memasuki dunia padang rumput. Ning dikirim mental. Di belakang ular hitam raksasa, sebuah pedang tiba-tiba muncul. Pedang itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. 5 kepala ular hitam dapat bekerja sama bersama dalam harmoni yang sempurna berkat kekuatan karma, tetapi pedang ini telah melampaui sekadar kerja sama dan mewakili banyak kekuatan berbeda yang digabungkan menjadi satu kesatuan yang sempurna. Ning memerintahkan semua serangan jarak jauh dari 7 autark di formasi luar, dan dia memanifestasikannya melalui pedang daunnya untuk menciptakan pedang ilahi yang menakutkan yang bahkan melampaui kekuatan ular hitam. Memotong. Pedang suci yang mengagumkan itu runtuh dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga bahkan beruang Cyclopean pun merasakan ketakutan. Ia buru-buru mundur, berusaha menggunakan cakarnya untuk bertahan sekali lagi. Astaga! Cahaya pedang turun, memusnahkan semua yang ada di jalurnya. Tubuh bagian atas beruang Cyclopean raksasa hancur total oleh serangan ini. Ah! Beruang Cyclopean raksasa benar-benar ketakutan. Untungnya ia telah mempertahankan inti kehidupannya di dalam kaki kiri bawahnya, dan seluruh tubuh bagian bawahnya tetap berada di dalam lapisan awan ke-9. Akibatnya, ia mampu bertahan dari serangan ini. Ketiganya hanya setuju untuk mengekspos bagian dari tubuh raksasa mereka, justru karena inti kehidupan mereka adalah yang paling penting. Astaga, pedang besar itu menusuk langsung ke lapisan ke-9 awan abu-abu. Itu sedikit bergidik, berusaha merobek daerah sekitarnya dan merobek ratusan juta kilometer awan. Berkat pedang ilahi, Ning segera merasakan kekuatan yang kuat melawan dia. Bolin benar, lapisan awan ke-9 dan terluar sangat tahan lama sehingga autark biasa tidak memiliki kesempatan untuk menghancurkannya sama sekali. Meskipun kita menggabungkan kekuatan kita bersama-sama dan memanggil kekuatan dari Chaos Verse itu sendiri, kita mungkin hanya bisa memotongnya sejauh 100.000 kilometer. Autark benar-benar tidak dapat menembus lapisan awan ke-9, sementara pukulan kekuatan penuh dari pedang ilahi ini mampu menembus 100.000 kilometer itu. Ini adalah bukti kekuatan pedang. Semakin banyak awan yang ingin Anda hancurkan, semakin banyak kekuatan yang dibutuhkan. Titanos, bantu aku menjaga celah di awan tetap terbuka, Ning mengirim mental. Serahkan itu padaku. Titanos mengirim ular hitam untuk menutupi celah sambil mengirim kembali. Aku akan menyerahkan serangan terhadap dunia rumput kepadamu. Ular hitam yang menjulang merayap ke dalam air mata di dalam awan abu-abu, kelima kepalanya perlahan-lahan berputar di sekitar tubuhnya dan menjaga agar air mata itu tetap terbuka, mencegah awan abu-abu menutupinya kembali. Harus dipahami bahwa begitu air mata itu tertutup, pasukan Ning bahkan tidak akan bisa merasakan bagian dalam dunia padang rumput, apalagi memelihara pedang dan terus mengisinya dengan mana mereka. Mereka harus menjaga air mata tetap terbuka dan mencegahnya menutup. Ular hitam itu dipenuhi dengan kekuatan yang tidak wajar, tetapi ia hanya mampu mempertahankan keretakan berukuran 1000 kilometer. Putuskan koneksi ke dunia luar. Cepat, putuskan, teriak pria berjubah merah dengan panik.
Dunia padang rumput benar-benar adalah dunia yang lengkap bagi dirinya sendiri dan dengan demikian dapat sepenuhnya terlepas dari sisa Chaos Verse, sehingga mustahil bagi Chaos Verse untuk merasakan dan mendeteksinya. Kedua pria dan wanita di dalam Grassland World benar-benar ngeri dengan kekuatan pedang itu. Tidak ada cara untuk memutuskan tautan, kata wanita berjubah perak dengan panik. Ular hitam itu mencegah awan berubah. Kita tidak bisa memutuskan koneksi. Tidak baik, pedang itu akan menyerang. Teriak pria berjubah hitam itu. Ular hitam raksasa terus memisahkan awan abu-abu di dalam lapisan ke-9, sementara pedang perkasa itu berubah menjadi sangat luas saat menusuk ke bawah. Ledakan. Ujung pedang menusuk melalui lapisan ke-8, lalu lapisan ke-7, lapisan ke-6. Dentang. Rantai ungu emas tiba-tiba muncul entah dari mana. Rantai warna-warni yang mempesona terbang menuju ular hitam yang menahan celah di awan terbuka, dan dengan cepat diikuti oleh rantai lain juga. Rantai ungu emas meluncurkan serangan terus-menerus terhadap ular hitam raksasa. Jika mereka mampu menghancurkannya, awan akan menutup dan memutuskan ujung pedang dari dunia luar, mencegahnya dari kendali dan dengan demikian menyebabkannya runtuh dengan sendirinya. Dentang, dentang, dentang. Semakin banyak rantai ungu emas muncul. Gagang pedang yang benar-benar titanik tetap berada di dalam lapisan awan ke-9, sementara ujung pedangnya terus menusuk ke bawah. Merusak. Ning menyebabkan serangkaian gelombang tajam pedang Ki terbang keluar dari gagang pedang. Setiap aliran pedang Ki berbentuk seperti ikan, dan total 36 ikan pedang dengan cepat terbang keluar dan mengambil posisi menghalangi di depan ular hitam. Mereka kemudian mulai berenang bersama untuk membentuk pusaran cahaya pedang yang menghancurkan rantai ungu emas yang melanggar batas. 36 aliran pedang Ki ini hanya mewakili 20% dari kekuatan pedang suci. Tetapi teknik pedang pertahanan dalam bentuk pusaran cahaya pedang ini masih cukup untuk menekan semua rantai serangan. Saat ini, ada 9 rantai ungu emas yang dengan ganas menyerang pusaran cahaya pedang, hanya untuk tidak dapat menembusnya. Merusak, merusak, merusak. Lapisan awan terberat adalah yang ke-9. Dengan ular hitam yang mempertahankan robekannya, 8 lapisan lainnya sekarang jauh lebih mudah untuk ditusuk oleh pedang raksasa itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Pedang terus menembus satu lapisan awan demi satu. Pedang ini terlalu kuat. Autark asli ini pasti berkumpul dan menggunakan sesuatu yang mirip dengan menara Daguard yang memungkinkan mereka untuk memanggil kekuatan Chaos Verse, lalu meminta Kaisar Dark North menggabungkan semua energi yang berbeda ini bersama dengan Omega Sword daunnya. Pedang ini sangat kuat bahkan kita bertiga yang bekerja bersama tidak bisa menghentikannya. Kedua pria dan wanita yang tersembunyi di tengah-tengah dunia padang rumput mulai sedikit gugup. Jika saya tahu bahwa ini akan terjadi, saya akan membuat kita bertemu dengan Iyere sebelum datang ke sini. Iyere bisa mengatasi masalah ini, kata wanita berjubah perak dengan cemas. Iyere telah menginstruksikan mereka untuk pergi menyelamatkan City Exalt, sementara dia sendiri berasal dari wilayah Chaos Verse yang sama sekali berbeda. Akibatnya, reuni mereka tertunda. Dia terlalu percaya diri di Grassland World-nya, kata pria berjubah merah itu dengan panik. Pedang itu akan menembus lapisan awan terakhir. Kita tersembunyi di sini, di kedalaman Grassland World, sementara pedang tidak bisa berkedip menembus bumi di atas kita. Tidak mungkin itu bisa melukai kita, kata pria berjubah hitam itu dengan dingin. Tapi jika kita membiarkan mereka menyebabkan kehancuran tanpa terkendali, mereka mungkin akan menghancurkan beberapa komponen penting dari Grassland World. Begitu kita kehilangan senjata ini, pertempuran yang akan datang akan lebih sulit, kata pria berjubah merah itu. Itu bukan masalah kita. Tetap hidup adalah yang penting, kehilangan senjata adalah masalah kecil. Kami telah melakukan yang terbaik, kata pria berjubah hitam itu. Pedang Ning dipenuhi dengan kekuatan 7 petarung kelas Autark. Itu dimulai pada lapisan awan ke-8 dan menembus satu demi satu lapisan. Awan berusaha membentuk pusaran energi pertahanan untuk melawan, menyebabkan pedang berada di bawah tekanan yang luar biasa, tapi pedang itu masih bisa bertahan, dan begitu saja, pedang itu menembus lapisan pertama awan. Bolin, segera kembali. Ning dikirim mental. Tubuh sejati Bolin tersembunyi di dalam lapisan awan pertama. Pedang suci yang menjulang tinggi telah menembus 8 lapisan awan. Mana mengalir melalui area di sekitarnya, meledak ke sekelilingnya. Ini adalah kombinasi mana dari Jining, Autark Titanos, Autark Bolin, dan yang lainnya. Untuk mana mereka berada di sana setara dengan mereka berada di sana secara langsung, dan mereka dapat menggunakan mana untuk memindai dan mencoret suatu area. Setiap tetes mana mengandung bagian dari jiwa dan jiwa sejati mereka. Saat mana mereka melonjak melalui area itu, dengan cepat menutupi area di mana tubuh asli Autark Bolin berada. Kamu akhirnya berhasil.
Percikan energi yang biasa-biasa saja dengan cepat mulai terbang melalui mana menuju pedang Titanic. Ini adalah bentuk yang diambil tubuh asli Autark Bolin setelah memasuki tahap kematian palsu. Terima kasih semuanya. Tubuh asli Bolin baru terlihat setelah masuk ke dalam pedang raksasa itu, dan dia langsung tertawa terbahak-bahak dan senang. Selama ini, dia khawatir tempat persembunyiannya akan ditemukan, di mana dia tidak punya tempat untuk lari dan pasti akan mati. Bolin, cepat dan kendalikan formasi. Dengan tubuh utama Anda yang memegang kendali, kami akan dapat meningkatkan kekuatan lebih jauh lagi, Ning mengirim. Baik, tubuh Bolin dengan cepat menembus bagian dalam pedang raksasa, naik menembus awan. Pedang suci itu seperti gunung raksasa yang terbentang dari paling bawah hingga menembus lapisan awan ke-9, memungkinkan Bolin untuk dengan mudah melintasi dunia padang rumput dan diam-diam melewati 5 kepala ular hitam yang menjaga celah di awan terbuka. Tidak ada yang lebih bijaksana saat dia mencapai kehampaan di luar dunia padang rumput. Aku berhasil keluar hidup-hidup. Hanya setelah keluar dari Graceland World, Autark Bolin akhirnya menghela nafas lega. Dia menerbangkan kekosongan dan dengan cepat mencapai lokasi avatarnya dalam formasi, yang dia tukar. Kekuatan seluruh formasi langsung meningkat 20% lagi. Avatarnya sudah mati sekali, jadi itu cukup lemah. Itu adalah mata rantai terlemah di formasi luar, jauh lebih lemah dari tubuh aslinya. Selamat, Bolin. Bolin, ingatlah bahwa kamu berhutang anggur yang baik kepada kami karena telah menyelamatkanmu dari bencana itu. Stonerule, Ekong, dan yang lainnya semua mengirim pesan bahagia kepadanya. Autark Bolin tersenyum. Mudah dilakukan. Saya akan mengirim avatar saya kembali dan bersembunyi di dalam Graceland World sebagai pengganti saya. Siapa tahu, itu mungkin bermanfaat bagi kita. Dia kemudian menginginkan avatarnya untuk terbang kembali ke dunia padang rumput, mengikuti jalan yang sama yang dia ambil saat pergi. Setelah menguasai Samsara Daobird Essence, Autark Bolin lebih unggul dari semua Autark lainnya dalam hal menyembunyikan dirinya. Dia mampu sepenuhnya menyembunyikan auranya dan memutuskan semua hubungan karma, membuatnya mustahil bahkan Chaos Verse untuk mendeteksi keberadaannya. Bahkan jika avatarnya akhirnya ditemukan dan gagal dalam misinya, kehilangannya adalah masalah kecil. Membiarkan tubuh aslinya mati saat menjelajah akan sangat memalukan. Ledakan. Setelah pedang yang menjulang tinggi itu menusuk menembus semua awan yang menghalangi, pedang itu menusuk ke padang rumput itu sendiri. Namun, rerumputan itu sangat kokoh sehingga pedang itu tidak berhasil menembus terlalu dalam di dalamnya. Tidak ada cara untuk menggali lebih dalam ke padang rumput, Ning dikirim mental. Tuan-tuan, menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Inti Graceland World harus terletak jauh di dalam kedalamannya, kata Autark Titanos. Berdasarkan apa yang saya lihat dari meneliti berbagai senjata site yang kuat, formasi yang paling kuat akan berlokasi di sekitar wilayah yang paling penting. Saat ini, masalahnya adalah pedang itu harus menahan kekuatan terbatas dari 8 lapisan awan sambil terus mengebor ke bawah. Itu hanya mampu melepaskan sebagian kecil dari kekuatan penuhnya, dan saya tidak berpikir ada kemungkinan kita akan dapat merusak komponen inti saat melakukannya. Benar, Ning setuju. Menusuk melalui 8 lapisan sudah menghabiskan sedikit lebih dari setengah kekuatan, sementara 9 rantai itu mengambil 20% lagi. Itu menyisakan hanya 30% untuk berurusan dengan padang rumput di bawah. Kalian berdua dapat memutuskan apa yang harus dilakukan, kata Autark Mok. Kalian berdua memahami formasi lebih baik daripada kita semua. Anda yang memutuskan, Autark Ekong setuju. Para Autark lainnya akan membiarkan Ning dan Titanos memimpin, karena mereka adalah yang paling ahli dalam Dao formasi. Titanos khususnya telah menghabiskan ribuan tahun untuk menganalisis kecerdasan dan persenjataan. 30% sisanya tidak memiliki peluang untuk menembus, Ning setuju. Kalau begitu mari kita singkirkan 9 lapisan awan itu terlebih dahulu, kata Autark Titanos. Awan berfungsi sebagai kulit telur pelindung di sekitar kuning telur. Jika kita bisa mengikis awan, kita bisa menangani interior sesuka kita. Hancurkan 9 lapisan awan. Ning tertarik. Intinya ada di dalam padang rumput, sedangkan 9 awan ada di luar. Harus ada semacam formasi yang membuat awan yang mengganggu ini tetap aktif, kata Titanos. Yang berarti jika kita dapat menghancurkan formasi yang relevan, awan akan menyebar dengan sendirinya, Ning setuju. Benar, keduanya memahami formasi dengan sangat baik, dan mereka dengan cepat berhasil menemukan metode untuk menangani awan. Istirahat untukku. Ning mulai memutar dan memutar pedang Titanic, mengirimkannya memotong bolak-balik melalui awan. Setiap kali melakukannya, itu menciptakan luka menganga baru di dalam 8 lapisan awan yang lebih rendah. Awan terus menutupi air mata,
sementara pedang terus bergerak menembusnya seperti sendok. Prosesnya berlanjut, dengan awan yang berubah setiap kali setelah pedang suci memotongnya. Proses penyembuhan yang cepat ini menghabiskan banyak energi. Mana dalam pedang ilahi mampu mengikuti riak energi dari proses penyembuhan, memungkinkan ahli formasi Ning dan Titanos untuk menemukan 9 sumber energi yang berbeda dalam waktu yang dibutuhkan untuk merebus ketel teh. Jadi mereka berada di 9 tempat berbeda di sudut terjauh awan. Bahkan Autark tidak dapat melihat ke ujung dari Grassland World yang luas, karena ada formasi ruang waktu yang menghalangi situs mereka dan menyembunyikan 9 komponen penting dari formasi yang menggerakkan awan. Merusak. Pedang itu menyerang 9 titik dengan kekuatan mentah, menusuk ke arah ujung padang rumput dan meledakkan penghalang ruang waktu dengan suara gemuruh. Meskipun pedang itu hanya memiliki 30% dari kekuatan penuhnya yang tersisa, pedang itu masih memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada serangan kekuatan penuh dari salah satu dari 7 yang beroperasi secara independen. Hambatan ruang waktu benar-benar tidak mampu menghentikannya. Mereka benar-benar meledak dan hancur, mengungkapkan adegan sebenarnya di belakang mereka. Di sini, ada serangkaian awan tebal. Kesembilan lapisan awan dikelompokkan bersama di sini, menutupi sesuatu. 9 lapisan awan melindungi tempat ini. Ning dan Titanos sangat senang. Tebakan mereka tepat jika tidak, mengapa tempat ini disembunyikan dan dilindungi dengan sangat hati-hati. Pedang besar itu pertama-tama mundur ke lapisan awan ke-9 terluar, bersatu kembali dengan ular hitam. Lalu hancurkan, merusak. Ning dan Autark Titanos bekerja dengan harmonis. Pedang suci memimpin dengan ular hitam mengikuti tepat di belakangnya. 9 rantai ungu emas berusaha menghalangi jalan mereka, tetapi mereka ditahan oleh cahaya pedang yang memancar dari pedang suci. Pedang ilahi merobek lapisan ke-9 dari awan abu-abu saat menuju ke tempat yang tersembunyi oleh formasi sebelumnya. Merusak. Pedang hitam segera mengambil tanggung jawab untuk menjaga lapisan ke-9 awan, terbuka, sementara pedang suci menekan serangan itu. Itu dengan cepat menembus ke 8 lapisan awan, mengungkapkan rune berkilauan yang tak terhitung jumlahnya dan mesin terbang rumit yang bekerja bersama dengan cara yang sangat mendalam. Energi dikirim dari jauh di dalam padang rumput ke rune, yang kemudian mengirim energi ke lapisan awan. Ini adalah formasi saluran. Ning dan Titanos sangat senang. Ini sangat rumit. Saya tidak mengerti sama sekali, kata Autark Titanos. Mari kita hancurkan. Benar, Ning juga tidak mengerti. Bahkan jika mereka menghabiskan 10 tahun mengerjakannya, mereka mungkin tidak akan berhasil mengetahui lebih dari sedikit. Cara terbaik untuk menghadapi formasi rumit seperti ini adalah dengan membanjirinya dengan kekuatan. Memotong. Pedang suci menembus lubang yang dipertahankan oleh ular hitam, membawa tingkat kekuatan apokaliptik saat menembus 8 lapisan awan dan kemudian menusuk rune. Ledakan. Rune dan mesin terbang yang tak terhitung jumlahnya mulai bergetar. Haha, rune ilusia. Lalu aku akan menghancurkan ruang waktu di daerah itu. Mari kita lihat apakah formasimu bisa tetap stabil kalau begitu. Ning terus menyerang dengan keras, menyerang setiap pukulan dengan kekuatan maksimum dan menyebabkan rune bergetar dan berkedip. Jauh di kedalaman padang rumput, kedua pria dan wanita itu mulai benar-benar panik sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Mereka segera menemukan formasi yang menghubungkan kita dengan 9 awan. Pria berjubah merah itu mengerutkan kening. Haruskah kita menyalakan inti saripati? Kata pria berjubah hitam itu gugup. Nyalakan inti saripati. Wanita berjubah perak dan pria berjubah merah sama-sama tercengang. Inti saripati, mengacu pada sumber energi yang menggerakkan seluruh dunia. Alasan mengapa Autark tidak dapat benar-benar menerobos ke dalam City Lens yang telah menginvasi Chaos Verse mereka justru karena City Lens memiliki intisari miniaturnya sendiri. Inti saripati ini memberi City Lens energi, memungkinkan City membangun menara Daoguard yang stabil dan mematikan itu. Namun, selama berkalpa-kalpa, energi dari intisari mini itu berangsur-angsur habis. Sekarang, hanya ada sedikit yang tersisa. Alasan mengapa Grassland World begitu kuat adalah karena ia juga memiliki inti saripatinya sendiri. Iyere telah meminta gurunya sendiri untuk memberikannya kepadanya, dan gurunya telah memenuhinya. Itulah satu-satunya alasan mengapa Iyere mampu menciptakan senjata yang hebat ini. Kalau tidak, tidak akan ada cara untuk memberi daya pada Grassland World. Bahkan senjata terkuat pun membutuhkan sumber daya eksternal yang cukup kuat di sini. Bagaimanapun, ini adalah Chaos Verse asing mereka ditolak di sini dan tidak dapat memanfaatkan esensi utama lokal. Menyalakan inti saripati akan menghabiskan banyak energi. Jika kita menggunakan semuanya, kita akan kalah dalam pertempuran ini, kata wanita berjubah perak itu. Kita harus memeriksa dengan Iyere dulu.
Dia segera mengulurkan tangan untuk menghubungi Iyere. Beberapa saat kemudian muncul pilar cahaya kabur yang berangsur-angsur berubah menjadi sosok Iyere yang tinggi, berterbuka kaki, dan botak. Apa itu? Tanya Iyere. Para pembudidaya membuat jebakan untuk kita di sini. Dunia padang rumput telah ditangkap, dan 9 lapisan awan tidak dapat menghentikan mereka, kata wanita berjubah perak itu dengan cepat. Mereka bahkan telah menemukan formasi saluran yang menggerakkan 9 lapisan awan. Segera, mereka akan menghancurkannya. Setelah 9 awan dihancurkan, dunia padang rumput akan berada di ambang kehancuran juga. Apa? Wajah Iyere kehabisan darah, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Dia tidak bisa tetap tenang lebih lama lagi. Dunia padang rumput adalah yang paling penting bagi Iyere, yang ingin diandalkan untuk sepenuhnya mengalahkan para pembudidaya dan menaklukkan Chaos Verse ini. Itu adalah alasan utama mengapa dia begitu percaya diri dengan kemenangan pamungkasnya. Jika Grassland World dihancurkan, peluang kemenangannya akan menjadi hampir nol. Dia hanya harus menunggu kekalahan. Jadi, begitu Iyere mendengar berita buruk ini, pikirannya dipenuhi dengan banyak pikiran. Misalnya, bagaimana para pembudidaya mempersiapkan jebakan sebelumnya? Bagaimana perlindungan dari Grassland World bisa dilanggar dengan begitu mudah? Yang terakhir, dia punya jawaban untuk dia curiga bahwa wanita berjubah perak dan 2 lainnya tidak siap untuk mempertahankannya dengan sekuat tenaga. Tapi mantan, untuk saat ini, dia benar-benar tidak bisa mengerti bagaimana para pembudidaya berhasil membuat jebakan sebelumnya. Dia tidak punya waktu untuk membuang pertanyaan-pertanyaan asing ini. Dia segera memerintahkan lindungi dunia padang rumput dengan segala cara. Nyalakan inti saripatinya segera. Nyalakan inti saripati. Wanita berjubah perak itu berkedip. Benar, saya sedang dalam perjalanan dan akan tiba di sana dalam sehari. Anda harus menahannya. Wajah Iyere sedingin dan sekeras es. Saya harus memenangkan perang ini. Aku harus mengendalikan Chaos Verse ini. Jika kamu tidak bisa bertahan sampai aku sampai di sana, jangan salahkan aku atas apa yang akan aku lakukan padamu. Ketiganya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Mereka tahu bahwa jika Iyere benar-benar marah pada mereka hanya dengan berpikir itu membuat hati mereka dingin. Jika rencana Iyere yang tak terhitung jumlahnya akhirnya dihancurkan oleh kepengecutan mereka, dia mungkin benar-benar membunuh mereka. Dipahami. Kami sedang menyalakan inti saripati sekarang. Kami pasti akan bertahan. Ketiganya buru-buru berjanji. Baik. Mata Iyere berkilat dingin. Hal-hal mungkin tampak berbahaya, tetapi kita masih memiliki kesempatan. Jika para pembudidaya dapat mengalahkan Anda dengan mudah, itu berarti kemungkinan besar mereka semua ada di sana. Jika memungkinkan, jebak mereka semua di dalam Grassland World. Lakukan yang terbaik untuk mengikatnya selama mungkin. Begitu aku tiba, kita akan membunuh mereka semua. Kami memiliki peluang terbaik jika kami bisa membuat medan perang berada di dalam Grassland World. Dimengerti, wanita berjubah perak dan 2 lainnya berkata dengan tergesa-gesa. Kedua belah pihak kemudian memutuskan hubungan, diikuti oleh sosok Iyere yang menghilang dari pilar cahaya. Ketiganya akhirnya menghela nafas lega. Mereka merasa sangat gentar terhadap Iyere. Dia biasanya adalah orang yang ramah yang selalu memiliki senyum simpatik di wajahnya, tetapi di tanah air mereka dia adalah yang kedua setelah Lord of Chaos. Jika mereka benar-benar menyebabkan kerja kerasnya yang tak terhitung jumlahnya menjadi asap, tidak ada yang bisa memprediksi seberapa mengamuknya dia. Nyalakan inti sarinya. Ketiganya bertukar pandang, lalu segera mengaktifkan inti saripati. Inti saripati adalah bola nilai yang terletak di kedalaman terdalam dunia padang rumput. Itu dipenuhi dengan kekuatan yang benar-benar tak terbayangkan. Bola kecil ini memiliki lebih banyak energi di dalamnya daripada seluruh domain Blazezun. Itu pernah menjadi sumber energi yang sangat besar yang telah berputar melalui kekosongan tak terbatas, tetapi Sith Lord of Chaos akhirnya memanennya. Bukan sembarang saripati bisa dipanen seperti ini. Yang bisa dipanen sambil tetap utuh dan mandiri semakin langka. Ledakan. Tepat saat mereka mulai menyalakan intisari, ledakan menggelegar terdengar dari dunia luar, diikuti oleh tawa keras. Haha, kita memecahkan satu. Suara Ning terdengar bersemangat. Ayo, mari kita hancurkan yang berikutnya. Ya, ayo pergi. Autark Titanos juga senang. Setelah benar-benar menghancurkan rune dan mesin terbang, mereka menghancurkan seluruh formasi. Itu sekarang tidak mampu mentransmisikan energi lagi ke lapisan awan ke-9, menyebabkan kecepatan penyembuhannya berkurang. Namun, menghancurkan hanya satu Nexus tidak akan cukup untuk menyebabkan lapisan ke-9 benar-benar runtuh. Bagaimanapun, ada 9 formasi yang menyediakan energi.
Salah satunya telah dihancurkan. Wajah wanita berjubah perak dan dua lainnya menjadi pucat. Ledakan. Inti Saripati menyala, menyebabkan seluruh dunia berkobar dengan kekuatan 10.000 kali lebih banyak dari sebelumnya. Dunia padang rumput menjadi penuh dengan kekuatan, dengan cahaya biru kabur muncul di mana-mana di dalamnya. Adapun 8 formasi saluran yang tersisa, mereka mulai memompa energi pada kapasitas maksimum absolut mereka. Semburan besar energi dipompa keluar, menyebabkan semua formasi di seluruh Grassland World meroket ke kekuatan maksimum. Namun, ada batasan berapa banyak saluran yang bisa dilewati. Jumlah yang tersisa hanya terbuang sia-sia. Bagaimanapun, salah satu dari 9 formasi yang menghasilkan 9 lapisan awan telah dihancurkan. Meskipun begitu, kekuatan formasi masih meningkat lebih dari 60%. Jika semua formasi tetap utuh, kekuatannya akan langsung berlipat ganda. Rip, Autark Titanos berada tepat di tengah-tengah menggunakan ular hitam berkepala 5 raksasa untuk menjaga celah di awan terbuka sementara Ning menggunakan pedang dewa raksasa untuk menyerang formasi saluran lainnya. Tiba-tiba, semua awan mulai bersinar dengan cahaya putih buram. Cahaya putih sangat nyaman dan membawa berkah pancaran, tetapi juga menyebabkan tekanan restriktif yang dihasilkan oleh awan meroket hingga 60%. Harus dipahami bahwa begitu seseorang mencapai tingkat kekuatan yang sangat tinggi, meningkatkan hanya 10% hingga 20% sudah sangat sulit. Peningkatan mendadak sebesar 60% membuat ular hitam tidak mungkin membuka celah lebih lama lagi. Aku tidak bisa menembusnya lagi. Pedang suci harus melawan serangan gabungan dari 9 rantai emas ungu sambil juga menahan tekanan terbatas dari 8 lapisan awan yang berbeda. Tidak ada cara baginya untuk terus menyerang formasi, terutama sekarang karena kekuatan rantai ungu emas telah meningkat berlipat ganda dan awan juga tumbuh lebih kuat. Aku juga tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Autark Titanos juga sama cemasnya. Ular hitamnya melawan balik lapisan awan ke-9 dan terkuat. Jauh di dalam istana raksasa di dalam Grassland World. Pria berjubah merah dan dua lainnya duduk di sini, kepala terangkat dan menatap melewati penghalang dimensi untuk melihat apa yang terjadi di dunia luar. Di bawah mereka ada sejumlah tokoh lain, termasuk 3 penghuni kekosongan kelas Autark dan sejumlah Site Exalt. IRE memiliki sejumlah Exalt cadangan, yang tidak diperlukan untuk mengendalikan berbagai kuil, dan mereka telah ditugaskan ke dunia padang rumput. Bowonya juga ada di sini. Haruskah kita menyerang? Pria berjubah hitam itu berkata dengan suaranya yang dingin. Belum. Pria berjubah merah itu mengerutkan kening. Kami masih belum berhasil menemukan tubuh Autark yang sebenarnya. Pedang itu hanya terdiri dari energi dan harta sihir. Sekarang kita telah menyalakan inti Saripati, mereka tidak akan dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada formasi kita. Mari kita menunggu tubuh mereka yang sebenarnya turun, lalu menjebak mereka di dalam. Ketika mereka berada di dalam, kami akan siap untuk mengakhiri pertempuran ini. Sepakat. Wanita berjubah perak itu mengangguk. Ning dan yang lainnya memang dalam situasi yang sulit. Kekuatan 9 lapisan awan di Grassland World telah meningkat secara dramatis, sementara rantai ungu emas menjadi beberapa kali lebih kuat juga. Mereka merasa sulit untuk melawan. Menarik. Pedang suci, yang sebelumnya mampu menembus 8 lapisan awan, dengan cepat ditarik ke lapisan awan ke-9 dan kemudian terbang untuk membantu ular hitam mendorong celah. Setelah celah ditutup, semua koneksi ke dunia luar akan terputus. Mereka tidak akan lagi bisa mengendalikan harta itu menggunakan mana atau akal sehat, yang mengakibatkan runtuhnya pedang. Rip, pedang suci masih cukup kuat untuk merobek lapisan ke-9 dari awan abu-abu, tetapi itu hanya mampu merobek lubang 1000 km sekarang. IRE belum melakukan langkahnya. Itu berarti dia mungkin belum tiba. Ini adalah kesempatan sempurna yang tidak akan datang lagi. Kita perlu memanfaatkan momen ini untuk menghancurkan senjata ini. Autark Stonerule dikirim mental. Saya merasa kita harus menyerang secara langsung sekarang, kata Autark Ekong. Sepakat. Namun, kita perlu tetap berhati-hati. Tubuh kita yang sebenarnya harus tetap berada di lapisan terluar awan dan tetap terbuka, kata Autark Titanos. Kita tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Setelah kita melakukannya, Site mungkin akan menggunakan trik tertentu untuk membuat kita terjebak di sana. Kami akan terputus dari dunia luar dan tidak dapat mempertahankan koneksi kami ke formasi, di mana kami mungkin semua akan musnah. Ning dan yang lainnya juga waspada terhadap kemungkinan ini. Mereka tidak mampu mengambil risiko seperti itu. Baik, ayo lakukan gerakan kita. Beberapa saat kemudian, sosok yang menjulang tiba-tiba muncul di dalam kehampaan dan berjalan menuju awan kelabu. Sosok besar ini berterbuka kaki dan hampir sepenuhnya terbuka, hanya mengenakan cawat bulu.
Itu memiliki 7 wajah dan 14 lengan. Wajah di depan menyerupai wajah Ning, sedangkan 3 wajah di sisi kiri dan 3 wajah di sisi kanan mirip dengan Autark Titanos dan 6 lainnya. Tubuh sosok yang menjulang tinggi itu ditutupi dengan lapisan cahaya pedang yang kabur, dan tindakan berjalan itu sendiri menyebabkannya memancarkan aura kekuatan penghancur yang menakutkan. Ning dan yang lainnya memiliki tubuh yang sangat kuat sehingga mereka paling kuat dalam pertempuran jarak dekat. Formasi inkarnasi ini dibentuk oleh mereka bertujuh menggunakan kekuatan formasi luar, tetapi dipimpin oleh Ning menggunakan Omega Sword Dao miliknya. Ketujuh tubuh asli mereka berada di dalam inkarnasi formasi ini. Segera setelah diciptakan, itu memancarkan aura alami cahaya pedang yang tak terbatas. Setiap gerakan yang dibuatnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Bertanggung jawab atas inkarnasi ini sangat melelahkan. Ning bisa merasakan seluruh tubuhnya sakit, begitu juga Autark Titanos dan yang lainnya. Mereka tidak hanya harus menjaga formasi raksasa di dunia luar tetap aktif sambil mengendalikan pedang suci, mereka juga harus secara fisik bergabung bersama dalam inkarnasi formasi yang luas ini. Membagi energi mereka dengan 3 cara berbeda seperti ini bukanlah tugas yang mudah. Sementara kita menjaga pedang tetap aktif, kita hanya akan dapat menggunakan 70% dari kekuatan formasi inkarnasi ini, Ning merenungkan dirinya sendiri. Dari sudut pandang taktis, mereka akan menjadi lebih mematikan jika mereka benar-benar meninggalkan pedang dan malah fokus menuangkan semua energi formasi ke dalam inkarnasi ini, menggunakan 100% kekuatannya. Tetap saja, itu belum perlu bagi mereka untuk mengambil langkah drastis seperti itu. Riip, formasi inkarnasi melangkah maju menuju awan keabu-abuan, ke-14 lengannya terulur secara bersamaan dalam gerakan merobek. Awan di sekitar mereka dengan cepat mulai bergolak ketika area luas 10.000 km terkoyak olehnya. Cukup mudah bagi formasi inkarnasi untuk menjaga celah ini tetap terbuka, membebaskan ular hitam raksasa dan pedang suci untuk terus menusuk ke bawah. Jauh di dalam istana yang terletak di kedalaman Graceland World, wanita berjubah perak melambaikan tangannya, menyebabkan gambar muncul di sebelahnya yang menunjukkan apa yang terjadi di dunia luar. Kalian semua terlihat sangat gugup. Baik. Kami akan membiarkan Anda melihat apa yang terjadi di luar. Dengan begitu, Anda dapat memberitahu Iyare bahwa kami bertiga rajin dalam upaya kami. 3 penghuni kekosongan kelas Autark dan Cite Exalt semuanya menatap gambar di sebelahnya. Mereka melihat Titan yang menjulang tinggi berwajah 7 yang hanya mengenakan cawat bulu mengulurkan tangan dengan 14 tangan. Lengan itu dipenuhi dengan kekuatan yang benar-benar tidak wajar saat mereka merobek lapisan awan ke-9 dan kemudian membuat celah tetap terbuka. Selain Titan, ada juga ular hitam raksasa dan pedang raksasa. Ular hitam itu diserang oleh 9 rantai ungu emas. Ular itu jelas merasa agak sulit untuk menahan serangan itu, meskipun seberkas cahaya pedang membantunya menahan rantai. Adapun pedang raksasa, itu telah menembus 8 lapisan awan dan menghantam rune dan mesin terbang yang mengelilingi formasi saluran. Memotong, memotong, memotong. Jelas bagi semua orang bahwa pada saat pedang menembus 8 lapisan awan, pedang itu hampir kehabisan semua kekuatannya dan hanya menimbulkan sedikit ancaman bagi mesin terbang dan rune divine. Mereka bahkan tidak gemetar. Kami tidak dalam bahaya. Setelah kami menyalakan inti Saripati, para pembudidaya ini tidak lagi menjadi ancaman bagi kami, Bowena dan yang ditinggikan lainnya setuju. Satu-satunya hal yang mereka miliki yang dapat mengancam kita adalah Titan itu. Itu pasti formasi inkarnasi. Mengingat kekuatannya, saya membayangkan para pemimpin kultivator berada tepat di dalam tubuhnya, kata Cite Exalt yang kurus. Kami telah menyalakan inti Saripati, tetapi masih mampu menangani lapisan awan ke-9 dengan mudah. Itu berarti itu harus lebih kuat dari pedang. Kiblo benar. Ancaman terbesar kita saat ini adalah inkarnasi formasi itu, Cite Exalt lainnya segera menyetujui. Kedua pria dan wanita di depan kuil tertawa dingin. Wanita berjubah perak itu menjelaskan, sebenarnya, satu-satunya kekhawatiran kami adalah inkarnasi formasi tidak akan masuk ke dalam. Jika dia berani melakukannya, kami akan siap meluncurkan serangan balik kekuatan penuh untuk melawannya. Kami akan melakukan segala kemungkinan untuk memutuskan hubungannya dengan dunia luar. Setelah itu terjadi, itu tidak akan lagi diperkuat oleh kekuatan formasi luar, di mana inkarnasi, ular hitam, dan pedang raksasa semuanya akan melemah secara dramatis. Nasib mereka akan ada di tangan kita. Iyare telah mengeluarkan perintah, pria berjubah hitam melanjutkan dengan dingin, untuk mengambil kesempatan ini untuk menjebak mereka di dalam dunia padang rumput. Begitu Iyare tiba, kami akan meluncurkan serangan mematikan terakhir kami dan memusnahkan mereka semua. Tapi bagaimana jika mereka tidak masuk? Kata seorang Cite Exalt.
Itulah mengapa kita belum menyerang, kata pria berjubah hitam itu. Semakin banyak kekuatan yang kita tampilkan, semakin waspada mereka. Kita tunggu saja dengan sabar. Mereka akan mulai menjadi tidak sabar begitu mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat menghancurkan dunia padang rumput, di mana mereka mungkin akan menyerang di dalam. Site Exalt di bawah semuanya bergumam di antara mereka sendiri. Ketiganya jelas memiliki sikap yang sama sekali berbeda. The Exalt harus mempertaruhkan hidup mereka dan melakukan segala daya mereka untuk memenuhi perintah Iyere, sementara ketiganya hanya harus melakukan cukup. Tetap saja, ini memang rencana yang bagus untuk memikat para pembudidaya di dalam dunia luar. Seperti yang diperkirakan, Jining, Titanos, Stonerule, dan yang lainnya semuanya merasa sangat cemas. Mereka telah melakukan semua yang mereka bisa, kecuali mengirimkan formasi inkarnasi mereka, tetapi mereka tetap tidak dapat menghancurkan formasi. Apa yang harus kita lakukan? Jika kita terus seperti ini, kita sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang, kata Autark Ekong dengan cemas. Haruskah kita mengambil risiko mengisi daya di dalam? Kita tidak bisa. Autark Skyfeeder segera menolak. Saat ini, kami berada di atas angin. Sitelah yang tidak bisa membuang waktu. Mereka perlu memaksakan pertempuran terakhir sesegera mungkin. Kami, di sisi lain, seharusnya tidak mengambil risiko yang tidak perlu. Sebenarnya, kita semakin dekat dan semakin dekat dengan kemenangan, kata Autark Titanos tiba-tiba. Ning dan yang lainnya semua terkejut. Apa kelemahan terbesar yang dimiliki oleh semua senjata Site yang kuat? Autark Titanos bertanya. Energi. Dunia padang rumput ini harus menggunakan energi yang sangat besar. Anda semua melihat bagaimana, setelah kami menghancurkan formasi saluran pertama, kekuatan seluruh Grassland World tiba-tiba meroket. Bahkan udara itu sendiri bersinar dengan cahaya biru, dan kita semua bisa merasakan seberapa besar kekuatan yang dimiliki cahaya di dalamnya. Ning dan yang lainnya semua mengangguk. Jelas, energi dunia padang rumput sedang terkuras pada tingkat yang luar biasa. Faktanya, itu benar-benar membocorkan kekuatan. Autark Titanos melanjutkan, ketika kami pertama kali mulai menyebabkan kerusakan dan menyerang formasi saluran, dunia padang rumput tidak memiliki respon gila seperti ini. Mengapa? Justru karena berapa banyak energi yang akan dikonsumsi. Mereka tidak mau membayar harga yang begitu mahal kecuali benar-benar diperlukan. Jika kita bisa memaksa dunia padang rumput untuk terus menghabiskan energinya pada tingkat ini, itu akan segera pecah dengan sendirinya, kata Autark Titanos sambil tersenyum. Benar, begitu sumber energinya hilang, bahkan senjata yang paling kuat pun akan menjadi tidak lebih dari tumpukan sampah. Biarkan dia terus menggunakan sumber dayanya. Semua Autark lainnya setuju dengan ide ini. Selain itu, Ekong, Autark Titanos melanjutkan, Skyfeeder, Dark North, dan yang lainnya tidak mau mengambil risiko masuk ke dalam karena mereka bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ketika kami pertama kali mulai menyerang dunia rumput, mereka awalnya mengirim 3 penghuni kekosongan kelas Autark untuk melawan kami. Setelah ketiganya melarikan diri, tidak ada satupun Site yang keluar untuk menghalangi kita. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dunia rumput yang begitu luas tidak akan memiliki seseorang yang mengendalikannya? Bahkan kuil biasa memiliki beberapa Site Exalt dan golem kuat yang melindungi mereka. Apakah dunia rumput ini benar-benar hanya memiliki beberapa rantai yang menjaganya? Kata Autark Titanos. Ya, saya merasa ada sesuatu yang salah, kata Ning. Tidak mungkin senjata yang begitu kuat hanya akan dipertahankan oleh beberapa rantai. Autark Titanos mengangguk. Itulah kenapa aku merasa mereka sengaja menahan diri untuk memancing kita masuk. Begitu tubuh kita yang sebenarnya melewati awan, mereka akan siap untuk menunjukkan belati mereka. Ini akan langsung menjadi pertempuran terakhir dari perang ini tetapi pertempuran terakhir harus di medan perang yang kita pilih, bukan dunia rumput ini. Sepakat. Mereka lebih suka melepaskan kesempatan ini daripada mengambil risiko yang begitu besar. Selama mereka tetap hidup, mereka masih menang, dan akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kemenangan terakhir di masa depan. Ning dan yang lainnya berpikiran sama dalam hal ini, jadi mereka dengan cepat menjadi tenang. Mereka terus menggunakan ular hitam dan pedang ilahi untuk menyerang formasi saluran, memaksa dunia padang rumput untuk membayar harga yang mahal dalam energi dan menjaga inti saripati tetap menyala. Site terus menunggu dari tempat persembunyian mereka jauh di bawah rerumputan, menunggu dengan tidak sabar sampai inkarnasi formasi masuk ke dalam, tapi para Autark menolak untuk melakukannya. Waktu mengalir dengan cepat, sehari penuh berlalu dalam sekejap mata. Inti saripati yang dinyalakan menghabiskan energi ribuan kali lebih cepat dari biasanya. Satu hari ini telah menghabiskan energi yang setara dengan puluhan tahun.
Ini adalah tingkat konsumsi energi yang benar-benar mengejutkan, itulah sebabnya ketiganya sangat ragu untuk menyalakan intisarinya. Satu hari ini telah menyebabkan intisari Pati menyusut satu ukuran penuh. Suara mendesing. Seorang pria tinggi berterbuka kaki sedang melangkah melalui celah-celah ruang waktu, dengan panik maju melalui kehampaan. Aku hampir sampai. Iyere cemas sekaligus marah. Perhitungannya menunjukkan bahwa intisari Pati yang dinyalakan hanya bisa bertahan selama sekitar 3 hari. Biasanya, itu akan bisa bertahan selama lebih dari 1 abad. Sekarang, bagaimanapun, telah kehilangan hampir 40% dari kekuatannya. Bagaimana mungkin dia tidak sabar? Sial, mereka masih belum masuk ke dalam. Dia telah membayar harga yang begitu mahal, tetapi tidak menunjukkan apa-apa. Jika para pemimpin pembudidaya menerobos ke dunia padang rumput, dia akan memerintahkan bawahannya untuk meluncurkan pertempuran terakhir agar mereka tetap terjebak di sana dengan cara apapun. Pada saat Iyere sendiri mencapai dunia padang rumput, dia akan membunuh mereka semua. Iyere benar-benar yakin bisa membunuh mereka ketika medan perang berada di dalam Grassland World itu sendiri. Namun, sehari penuh telah berlalu. Para pembudidaya harus tahu bahwa mereka tidak dapat memecah formasi, tetapi mereka menolak untuk masuk ke dalam. Memotong. Setelah melewati ruang waktu lagi, dia akhirnya tiba di lokasi pertempuran. Seluruh wilayah ini ditutupi oleh formasi yang sangat besar, tetapi Iyere muncul langsung di dalam perbatasannya. Saat dia melakukannya, Ning dan yang lainnya langsung merasakan penampilan Iyere. Ini Iyere. Ning dan yang lainnya semua terkejut. Dia sangat luar biasa. Formasi kita seharusnya menekan ruang waktu, tapi dia mampu menembus penindasan kita dan membelok melalui ruang waktu. Penindasan itu tidak berguna. Tidak heran segel kita melawan City Lens sama sekali tidak berguna. Ning dan yang lainnya semua tercengang oleh kekuatan Iyere. Omega Autark benar-benar melampaui wawasan mereka terlalu jauh. Huff. Iyere melangkah maju, merobek ruang waktu sekali lagi dan muncul di awan keabu-abuan yang berfungsi sebagai lapisan terluar dari dunia padang rumput. Dia kemudian dengan mudah melewati awan untuk masuk ke dalam. Beberapa saat kemudian, gelombang kekuatan menyapu seluruh Grassland World, termasuk avatar Autark Bolin yang bersembunyi di dalam melalui status kematian palsu miliknya. Tidak mati atau hidup, apakah itu Autark Bolin? Jadi bawahan bodohku tidak bisa membunuhmu. Pasti kamu yang mengungkapkan lokasi Grassland World. Saat suara Iyere terdengar, dia sendiri muncul di lapisan awan pertama. Dia segera menjangkau sepetak ruang kosong, memaksanya untuk tiba-tiba mengungkapkan avatar Bolin yang segera mulai melarikan diri. Ledakan. Cahaya biru dari Grassland World menutupi Iyere, menyinari tubuhnya. Iyere hanya melambaikan tangannya, memerintahkan cahaya biru untuk menembak. Ketika Ning dan para Autark lainnya bertarung, mereka bisa menguasai kekuatan Dao, meskipun tidak bisa dibandingkan dengan intisari kekacauan yang sebenarnya dalam kekuasaan, itu masih cukup untuk secara dramatis memperkuat Iyere. Iyere mengayunkan telapak tangan yang melampaui ruang waktu dan siklus hidup dan mati. Avatar Bolin tidak punya tempat untuk lari dan tidak ada tempat untuk bersembunyi, dan itu langsung berceceran ke dalam kehampaan oleh telapak tangan raksasa itu. Jika Bolin ada di sini secara pribadi, dia mungkin bisa bertahan selama 2 atau 3 serangan sebelum jatuh. Avatar ini, bagaimanapun, baru dibuat dan sangat lemah. Di Grassland World, ia tidak mampu menahan bahkan satu pukulan pun dari Iyere yang diberdayakan. B44P3